Ya, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua, baik yang mahasiswa aktif maupun yang sudah alumni ya. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk mengikuti webinar dari Pusat Karir dan Korps Alumni dalam rangka pengembangan soft skill dan alumni manager. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita semua bisa hadir di pagi hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat dan semangat ya untuk mengikuti paparan dari narasumber kita hari ini dari alumni angkatan 1988 Pak Putut Pak Putut Sudaryanto ya yang berkenan untuk menjadi pembicara, meng-share pengalaman dan juga pembekalan soft skill kepada kita semua. Selamat pagi Pak Putut, semoga juga dalam kondisi sehat selalu. Amin. Terima kasih atas waktunya. Kegiatan ini memang rutin kita lakukan setiap bulan untuk membekali mahasiswa supaya nanti kelak setelah lulus mereka tidak kaget jika sudah bekerja di dunia kerja baik sebagai pebisnis maupun di instansi tertentu begitu Pak. Baik. Agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk acara pertama, sambutan dari Kepala Pusat Karir dan juga Ketua Korps Alumni Istimewa Khusus Suara kepada Pak Irwan Budi Prasetyo, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rina, Pak Putut yang saya hormati, kemudian Bu Rina sebagai host di acara hari ini, kemudian adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal, Mas Putut, bahwa acara ini adalah merupakan rangkaian kegiatan bagi adik-adik ya. Ini merupakan program dari Pusat Karir kebetulan Mas Putut yang tujuannya adalah untuk memberikan pembekalan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Pembekalan yang sifatnya tidak pernah diterima di kampus ya, di kampus. Tentu saja kami sebagai dosen ada keterbatasan Mas Putut memberikan itu. Lebih tepatnya karena kami kebanyakan di kampus ya, jadi tidak pernah praktek bisnis, sehingga di luaran sana itu apa yang terjadi kita agak ketinggalan gitu. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu misalnya ada pembicara tentang kebijakan untuk audit misalnya gitu Mas Putut. Jadi ini kita harus update ya, sedangkan yang update itu kan teman-teman yang ada di praktisi. Nah, kenapa kami milih alumni untuk alumni mengajar? Karena tadi sudah saya sampaikan juga bahwa lebih mengena ketika ketemu dengan adik-adiknya gitu, ketemu dengan adik-adik kelasnya. Apalagi kondisi saat ini itu 2 tahun yang berjalan ini kan sudah kondisi yang sangat stuck ya di perkuliahan ya, karena kita ketemunya di online gitu. Saya sendiri Pak Putut mungkin tidak berani mengklaim bahwa saya seorang pengajar yang baik ketika masuk di online ya, karena materi yang saya sampaikan ini barangkali tidak tersampaikan dengan baik karena adanya batasan ruang dan waktu. Sehingga barangkali ada beberapa hal yang perlu ada suplemen lain ya, atau support lain dari eksternal, kira-kira nanti apa yang perlu kita siapkan di luaran sana. Apalagi
sekarang pandeminya belum berakhir ya maksudnya. Harapan kami dari alumni ini kan ada sesuatu hal yang baru, misalnya menyiapkan bagaimana sih nanti di luaran apa yang harus disiapkan gitu. Kalau zaman kita kuliah dulu nggak ada siap-siap maksudnya, kok keluar nggak tahu nanti jadi apa gitu. sekarang kan harus persiapan karena persaingan luar biasa ya kan, kemudian kondisi kayak gini, ini apa yang harus kami berikan kepada adik-adik Mas Udut. Baik. Ini saya kira agak krusial ya, karena perkuliahan saat ini tidak seperti perkuliahan yang sebelumnya, yang offline. Itu maksud program yang ingin saya share ke jenengan itu. Jadi mohon nanti beberapa hal yang sifatnya praktek betul ya maksudnya, bukan teori sih. Itu jenengan sampaikan gitu biar hati-hati. Kalau teori sudah urusannya dosen-dosen di kampus ini. Tapi kalau urusan praktek ini harus ada orang lain yang mewakili kami sebagai dosen-dosen di kampus. Itu aja Mas Udut untuk adik-adik. Untuk tim IT barangkali yang sudah masih standby, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara hari ini. Kami mohon mahasiswa saya khususnya dan mahasiswa Pak Bu Rina umumnya tetap standby ya. Ini barangkali memberikan suatu manfaat mengikuti sampai akhir acara ini. Sampai jam berapa Bu Rina? Oh, acaranya jam 11 maksudnya. Jadi langsung nggak ada tanya jawab. Oh iya. Sifatnya talk show ya maksudnya. Jadi kalau nanti ada adik-adik yang langsung nanya misalnya barangkali nanti biar Bu Rina yang akan menyampaikan sebenarnya bagaimana. Saya kira itu jam itu pendek sekali. Iya, makanya itu. Saya kira itu Mas Udut yang perlu saya sampaikan untuk adik-adik ya. Silakan mengikuti sampai akhir. Semoga acara ini bermanfaat. Pak Iran akhiri, selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan atas sambutannya pada pagi hari ini. Nah, untuk sebelum acara saya mulai, ada peraturannya dulu ya, untuk para peserta sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa wajib untuk on cam dan juga minimal kadernya 75% untuk pencetakan e-certificate. Baik, sebelum kita masuk ke narasumber kita hari ini, terlebih dahulu saya bacakan CV-nya Pak Putut. Pak Putut lahir di Madiun 12 September 1968. Kemudian pendidikan formalnya sampai dengan S1 di STIM Malang Suara, jurusan akuntansi, dan sudah mengikuti berbagai macam seminar-seminar ataupun pendidikan non formal lainnya yang cukup banyak sekali. Nggak cukup waktunya kalau saya sebutkan satu-satu ya. Sangat aktif sekali Pak Putut ini berorganisasi. Kemudian untuk pekerjaan, setelah lulus dari STIM Malang Suara, sebagai marketing staff di Bank Pelita Kencana Bali, sebagai kos akuntan di Central Food Indonesia Corporation, sebagai kos akuntan di Tayan Elektrik Indonesia, dan saat ini dari tahun 99 sampai dengan 2021 sebagai Head of Logistik Departemen di PT CNI. CNI adalah Citra Nusa Insan Cemerlang. Selain dari pekerjaan di atas tadi, Pak Putut juga sebagai founder Rumah Sepeda Indonesia. Jadi aktif sekali juga berolahraga ya, selain memang sejak mahasiswa sudah aktif di pecinta alam. Nah, luar biasa sekali jam terbangnya Pak Putut ini. Semoga nanti bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik semua. Dan ini langsung karena makanya adalah talk show dengan durasi waktu yang cukup singkat. Karena hari Jumat Pak Putut, jadi jam 11 harus kita akhiri. Maka nanti para peserta boleh langsung bertanya jika ada hal-hal yang ingin langsung ditanyakan. Ya, oke, silakan monggo Pak Putut, waktu dapat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina, Pak Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-temanku semua, semoga kita semua pagi ini senantiasa sehat, bugar, dan penuh berkah di setiap langkah kita ya. Tentu saja rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama di sini.
antara saya dan Anda semua. Saya juga perlu belajar dari Anda semua, saya kira. Jadi tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar, tapi dalam forum ini saya berharap saya juga ingin mendapatkan insight yang luar biasa dari Anda semua. Dan tentu saya juga harus berterima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap kepada kampus kita tercinta, khususnya pengembangan karir ya. Karena tanpa kampus kita tercinta ini kita tidak bisa berkenalan dan bersilaturahmi, belajar bersama untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya, teman-temanku semua, saya panggil teman-teman saja ya, karena Anda bukan mahasiswa saya. Jadi saya anggap semuanya teman, karena walaupun usia Anda barangkali seusia anak saya, tetapi saya anggap Anda semua adalah teman, kita saling belajar. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Irawan dan Ibu Rina, bahwa saya diminta untuk menyampaikan berbagai pengalaman saya baik berorganisasi maupun di dunia kerja, dan saya bersepakat dengan Ibu Rina untuk mengangkat tema apa yang disebut sebagai produktivitas. Kenapa tema ini saya usulkan? Karena di dalam aktivitas saya selama ini, baik berorganisasi di NGO, LSM maupun di dunia kerja, selalu tuntutannya adalah produktivitas. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa itu produktivitas secara teori detail. Tadi Pak Irawan juga minta nggak usah secara teori, betul, karena Anda bisa googling sendiri, dan saya yakin Anda juga sudah tahu apa itu produktivitas ya. Kalaupun yang belum tahu, ya sedikit saya singgung bahwa produktivitas ini adalah kemampuan kita di dalam menghasilkan sesuatu. Saya beri embel-embel tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Supaya kita tidak terbelenggu di dalam sebuah target angka-angka saja, tetapi kita harus eksplorasi diri kita menjadi manusia-manusia yang produktif sehingga menghasilkan sesuatu yang seolah-olah nggak ada batasnya begitu. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa siapapun Anda, profesi apapun, mau masih menjadi pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, di lingkungan manapun, menjadi pekerja seperti saya sekalipun, ya, maka sesungguhnya kita dihadapkan pada pencapaian-pencapaian, baik pencapaian pribadi maupun tim. Nah, inilah yang disebut produktivitas. Jadi produktivitas yang saya maksud di sini adalah tidak sekedar pencapaian target semata, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu sesuatu yang kita hasilkan dari aktivitas kita sehari-hari. Sehingga dari forum ini saya berharap kita semua nanti bisa selalu mengembangkan diri kita, sehingga dalam keseharian kita sampai nanti kita menjadi manusia-manusia yang produktif dengan hasil, dengan karya yang sangat baik, dengan karya yang luar biasa, yang seolah-olah nggak ada batasnya. Dan di bawah saya tuliskan sebuah kalimat, di rumah, di kampus, gaspol. Artinya dimanapun kita, seyogyanya kita selalu menghasilkan karya yang terbaik. Apapun hambatannya, kita harus bisa selesaikan dengan baik. Dan ketika nanti ada di dunia kerja seperti yang saya alami saat ini, produktivitas itu menjadi kata kunci terhadap karir kita. Ketika kita tidak mampu memberikan produktivitas yang baik, jangan berharap kita bisa mendapatkan karir yang baik. Begitupun ketika Anda wirausaha, ketika tim Anda, ketika Anda sendiri tidak memiliki produktivitas yang baik, maka usaha Anda pun juga tidak akan berjalan dengan baik. Ya, maka tema inilah yang menjadi kesepakatan kami, dan alasannya kurang lebih seperti itu ya. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Ibu Rina, ya, ini keluarga kecil saya, 1 istri dan 3 anak saya. Anak saya yang gede, yang cewek, sebelah kiri itu sudah lulus kuliah kemarin, sudah awal tahun, dan alhamdulillah sudah kerja. Adiknya yang paling kanan sekarang semester 7 di Muhammadiyah Surakarta. Ini pendidikan non formal saya, tadi disinggung sedikit oleh Ibu Rina. Saya perlu sampaikan ini untuk memberi insight baru kepada Anda semua. Saya dulu secara ekonomi, mohon maaf, tidak termasuk orang yang berkecukupan, sehingga saya dengan berbagai sebab saya tidak bisa melanjutkan kuliah di S2 atau S3. Maka cara saya mengembangkan diri saya adalah dengan mengikuti berbagai kursus-kursus singkat, workshop, seminar, berbagai pelatihan. Ya, mungkin puluhan, mungkin lebih dari 30 atau 40 kali saya ikuti, dan sampai hari ini saya masih mengembangkan diri saya terus ya. Jadi kawan-kawanku, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, ketika kita ingin menjadi manusia produktif, jangan lelah belajar, salah satunya itu. Sekarang bulan Oktober tahun 2021, saya boleh katakan lebih dari 5 kali saya sudah ikut workshop di tahun ini. Ya. Setiap tahun saya selalu usahakan ikut itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkaya pengetahuan saya, dalam rangka memperkaya pengalaman saya. Karena
menambah pengalaman, menambah pengetahuan, menambah ilmu itu menjadi satu hal untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang ke depan mungkin saja kita tidak tahu, sehingga kita bisa mampu menjadi orang-orang yang bisa menyesuaikan diri. Ya, ini beberapa pendidikan non formal yang saya ikuti. Ya, banyak yang saya ikuti lebih ke arah operation management ya, seperti distribution, logistik, problem solving, kemudian supply chain, karena memang pekerjaan saya saat ini di sana. Dan nanti ke depan saya pun juga akan mengembangkan ini karena setelah saya pensiun saya juga ingin menjadi wirausaha, sehingga saya harus terus meningkatkan kualifikasi saya supaya ketika saya menjadi wirausaha saya bisa tetap menjadi orang yang produktif dengan tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Ya, jejak pekerjaan saya seperti ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rina, dan juga sebuah semangat. Ya, ini bukan bermaksud sombong atau takabur dari saya, teman-teman. Kenapa kalau saya ajak Anda semua untuk selalu berpikir bagaimana mengembangkan diri kita, jangan terjebak dengan hanya sebuah target-target semata, tetapi kita harus lampaui target yang diberikan oleh perusahaan, oleh orang lain, atau oleh diri kita, maka sesungguhnya itu akan kembali kepada kita. Ya. Di dalam perjalanan karir saya, alhamdulillah seringkali saya menjadi karyawan terbaik. Dan boleh, ya bukan sombong ya, ini untuk semangat saja untuk Anda. Tahun kemarin pun saya menjadi the best manager di perusahaan saya, sehingga saya mendapatkan reward yang luar biasa di tahun ini. Ya, saya berharap tahun ini pun juga menjadi karyawan terbaik di perusahaan saya. Nah, catatannya itu bahwa saya harus selalu injek di dalam diri saya, selalu masukkan segala sesuatu dalam diri saya agar saya bisa memberikan kontribusi terbaik kepada perusahaan saya. Kembali itu adalah soal produktivitas. Jadi kalau saya tidak memiliki produktivitas yang luar biasa, tentu saya tidak akan menjadi manajer terbaik di beberapa waktu kemarin. Ya, tidak hanya sekali saya menjadi karyawan terbaik, tapi berkali-kali. Nah, ini yang ingin saya tularkan kepada Anda semua, sehingga berharap bahwa nanti semua alumni semua alumni SIM Malang Viseswara bisa menjadi tokoh, bisa menjadi panutan, bisa menjadi orang-orang yang luar biasa yang mempengaruhi lingkungannya secara positif. Ya, oke, itu pengantar dari saya. Kita mulai dari sesi dengan slide pertama. Ini jejak organisasi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rina ya, saya nggak perlu ulas. Ya, teman-teman, waktu kita pendek, total hanya 2 jam, jadi saya memberikannya mungkin agak speed up, agak cepat ya. Kembali kepada produktivitas, ini adalah turunan dari kata produktif. Saya tidak akan sampaikan produktif itu apa ya, di sini saya tuliskan secara sederhana saja bahwa ketika kita ingin menjadi manusia produktif, maka selalu sampaikan kepada diri kita bahwa kita mampu menggunakan semua resource, semua sumber daya yang kita miliki atau yang ada di sekitar kita dengan hasil yang sangat baik. Dengan hasil yang sangat baik. Itu catatannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia produktif. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Ya, misalnya kemampuan kita, kondisi ekonomi, pendidikan kita, kompetensi kita, dan lain sebagainya. Tapi ada 2 hal di luar sana yang sebenarnya juga ikut mempengaruhi kemampuan kita di dalam berproduksi atau bagaimana kita membuat menjadi orang yang lebih produktif. Ya, dari berbagai persoalan saya melihat ada 2 hal yang saat ini mempengaruhi pola kita di dalam melakukan aktivitas. Yang pertama adalah teknologi digital, atau di luar sana banyak orang menyebut sebagai disrupsi digital. Anda boleh googling nanti, apa itu disrupsi digital? Ya, kurang lebih adalah perubahan-perubahan besar-besaran di dunia teknologi. Ya, saya ambil contoh sederhana misalnya dari sisi komunikasi. Dulu kita mengenal orang berkomunikasi telepon, kring-kring begitu ya, lalu berkembang ada handphone, ada SMS, di saat yang sama ada pager. Saya nggak tahu Anda alamin pager atau tidak. Kita harus telepon dulu ke operator, kemudian minta pesan itu disampaikan ke orang lain. Lalu berkembang lagi ada BBM, kemudian kita mengenal sosial media, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, kemudian ada berbagai platform teknologi yang kita temui saat ini. Saat ini banyak orang profesional, orang-orang yang seperti saya bisa mengenalkan dirinya kepada orang lain melalui sebuah platform yang disebut LinkedIn misalnya, untuk menjual diri dalam tanda petik, siapa saya begitu. Nah,
Perkembangan ini luar biasa, dari waktu ke waktu terus berkembang sampai hari ini. Hari ini pun kita bisa bertemu hari ini, saat ini seperti ini juga karena perkembangan teknologi yang disebut dengan platform Zoom, sehingga kita bisa melakukan webinar seperti pagi ini. Selain ini kita juga mengenal ada Google Meet. Nah, suka nggak suka, perkembangan teknologi ini, disrupsi digital ini, membawa perubahan pola hidup kita. Plus saat ini kita juga dihadapkan dengan situasi yang cukup rumit akibat pandemi COVID-19, sudah 2 tahun ini. Nah, suka nggak suka, itu membuat perubahan pola hidup kita. Biasanya kita tanpa masker, sekarang kita kemana-mana harus pakai masker. Kita harus bawa hand sanitizer. Kita harus menyesuaikan cara kerja kita yang biasa ketemu di kantor, biasa kuliah di kampus. Kita harus lakukan dengan daring. Nah, ini membuat perubahan pola hidup kita. Yang menjadi persoalan, bisa nggak kita beradaptasi? Bisa nggak kita berinovasi adanya perubahan pola hidup ini? Supaya kita tetap mampu berproduktif dengan baik, supaya kita mampu menghasilkan produktivitas dengan baik. Ini yang menjadi persoalan, teman-teman. Kami, ya saya dengan teman-teman yang biasa bekerja, saya sebagai pekerja, sungguh dihadapkan pada situasi yang rumit, sejujurnya saja, di dalam menghadapi kondisi-kondisi saat ini. Maka tuntutan adaptasi, tuntutan inovasi harus selalu kami kembangkan. Yang menjadi persoalan adalah, apakah bisa kita menjadi orang yang adaptif dengan situasi dan kondisi saat ini? Apakah bisa kita tetap mengeksplor diri kita menjadi inovasi, tetap berinovasi dengan baik, sehingga kita bisa lakukan semua kegiatan dengan baik, dengan hasil yang terbaik. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi setiap orang untuk beradaptasi, sehingga banyak orang juga yang tidak mampu beradaptasi, sehingga dia kalah dengan keadaan. Ya, faktor-faktor kompetensi, lingkungan, hambatan-hambatan fisik, mental block, dan lain sebagainya, begitu mempengaruhi proses adaptasi kita di dalam menyikapi perkembangan teknologi digital dan COVID-19. Dari semua faktor tersebut, saya coba kerucutkan faktor yang paling banyak mempengaruhi kita. Ya, ini berangkat dari pengalaman saya di dunia organisasi. Ya, kalau tadi Anda lihat, saya begitu banyak aktif di organisasi. Saat ini saja saya aktif di 5 organisasi di luar pekerjaan. Di pekerjaan saya juga tidak hanya satu perusahaan, tetapi di luar pekerjaan rutin saya juga masih mengelola beberapa pekerjaan yang lain yang diminta oleh kawan saya. Nah, ada satu hal dari berbagai faktor yang membuat orang-orang itu sulit untuk beradaptasi, yaitu apa yang disebut sebagai mental block. Kalau Anda lihat di paparan saya paling kanan, itu adalah mental block. Apa itu mental block? Mental block adalah sebuah hambatan mental yang mempengaruhi kita, sehingga kita kesulitan untuk mencapai tujuan kita, sehingga kita kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Hasilnya, kita menjadi orang yang tidak bisa mengikuti perubahan pola hidup tadi. Yang hasilnya lagi, kita menjadi orang yang tidak produktif. Yang ujungnya adalah produktivitas kita yang kita tunjukkan, yang kita capai, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalaupun ada, nilainya tidak seberapa. Nah, ini yang kita coba tidak mau, ya kan? Semua orang tentu ingin menjadi orang yang produktif dengan hasil, dengan karya yang sangat baik. Maka saya ingin ajak Anda semua untuk bersama-sama belajar bagaimana kita mengenali mental block yang begitu mempengaruhi banyak orang dan bagaimana mengatasinya. Ya. Oke. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu mental block. Saya buka dengan lembaran slide bertuliskan mengatasi mental block. Kalau Anda cermati di sini, saya coba untuk mengotosugesti diri saya. Saya otosugesti diri saya dengan 2 kalimat ini. Mengatasi, kenapa fondasinya lebih besar dibanding kata mental block. Saya ingin mengajak Anda semua bahwa betapapun besarnya mental block itu, kita mampu atasi. Jadi mengatasinya yang lebih besar. Ini hanyalah cara saya untuk bukan menggampangkan mental block, tetapi cara saya untuk menggampangkan, untuk membuat mudah bagaimana mengatasi mental block ini. Jadi belum nyerah gitulah ya, bahwa mental block itu bisa kita atasi. Jadi jangan menyerah dulu ketika kita menghadapi mental block. Ini yang saya maksudkan, kenapa justru mengatasinya lebih besar daripada mental block. Banyak orang di luar sana kalau presentasi, topik utamanya tuh yang gede, baru itunya yang kecil. Ini saya balik. Objeknya saya buat kecil, caranya yang saya buat besar. Artinya bahwa kita mampu kok mengatasi mental block.
Sebelum ke sana, saya ajak Anda untuk membaca kalimat yang saya tulis ini. Nggak bakalan bisa deh. Seberapa sering kita mengatakan itu di dalam pikiran kita ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mendapatkan target dari atasan kita, ketika kita mendapatkan target dari dosen-dosen kita. Misalnya, paper ya 3 hari dikumpulkan dari sekarang. Dalam hati, buset dah, ini ada PR yang lain, ini paper lagi, seminar lagi, minggu depan, dan segala macamnya. Sering nggak kita alami seperti itu? Nggak bakalan bisa nih. Gila apa target tahun ini naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, mana bisa gitu. Sering nggak seperti ini? Merasa negatif ketika kita dihadapkan pada satu hal, dihadapkan sebuah situasi yang rumit, dihadapkan sebuah kondisi, dihadapkan sebuah target, dihadapkan sebuah tujuan yang harus dicapai oleh kita dalam rentang waktu tertentu. Merasa tidak mampu melakukan sesuatu, sering nggak kita alami? Waduh, ini mama ngasih target saya IPK semester ini harus 3,5. Mampu nggak gue gitu? Udah nyerah duluan, negatif duluan. Bisa nggak ini saya kuliah daring dengan hasil yang tetap baik, dengan indeks prestasi yang tidak mengecewakan orang tua? Kalau di dalam dunia kerja, bisa nggak ini target bulan ini tercapai dengan baik, dengan sumber daya yang ada? Nah, merasa negatif, kalimat-kalimat negatif ini seringkali kita temui tanpa kita sadari maupun kita sadari. Dan buat saya itu adalah hal yang wajar terjadi dalam diri kita. Saya pun juga sering demikian, teman-teman, Bapak Ibu. Ya. Saya pun sering demikian. Kadang-kadang, ya mohon maaf, pimpinan saya ngasih target itu nggak kira-kira, menurut ukuran saya begitu. Kadang udah nyerah duluan. Hal yang wajar. Waduh, naik 2 kali lipat. Kondisi COVID begini. Nah, ini hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau bagaimana jika kita merasa putus asa sehingga kita tidak punya keinginan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Sering nggak kita mengalami seperti ini? Kata penting di sini adalah putus asa. Sering nggak kita putus asa? Seberapa sering kita putus asa menghadapi situasi-situasi yang menurut kita tidak mungkin kita lakukan? Bapak, Ibu, dan teman-temanku semua, inilah yang disebut sebagai hambatan mental yang menghalangi kita semua untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tanpa kita sadari maupun kita sadari bahwa sesungguhnya pada saat kita sudah hopeless, pada saat kita sudah putus asa, disitulah apa yang disebut sebagai mental block. Mental kita terkunci seolah-olah kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin begini terus? Apakah kita selalu kalah dengan kata-kata negatif yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita selalu kalah dengan semua kondisi yang dihadapkan ada pada kita? Bapak, Ibu, teman-temanku, jauh di luar sana, nanti ketika Anda di luar kuliah, Anda akan menghadapi itu semua. Suka tidak suka, Anda akan hadapi. Ketika Anda bekerja, suka tidak suka, Anda akan menghadapi target-target perusahaan. Ketika Anda wirausaha, Anda akan menghadapi target-target Anda sendiri. Maka jangan pernah menyerah, jangan terkungkung dengan apa yang disebut sebagai mental block ini. Maka ayo kita sama-sama belajar bagaimana mengatasi mental block ini. Bisa atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Saya sudah bisa buktikan berkali-kali. Nanti ingatkan saya akan cerita berbagai pengalaman saya baik di organisasi maupun di tempat kerja di dalam cara saya mengatasi mental block ini. Ya, gambarnya ada obeng, kunci. Saya mulai lagi, ingatkan lagi dengan kalimat negatif ini. Gak bakalan bisa deh. Beneran gak bakalan bisa. Mari kita coba sama-sama. Ayo kita ngebengkel, ayo kita perbaiki pola pikir kita, ayo perkaya pengetahuan kita, perkaya semangat kita, perkaya diri kita, sehingga kata-kata nggak bakalan bisa ini betul-betul kita hilangkan dan kita menjadi pasti bisa kita lakukan. Apakah kita harus selalu terbelenggu ini? Atau kita bisa hilangkan? Nah, maka coba kita review lagi, apa sih yang menyebabkan kita terbelenggu oleh hal-hal yang tadi, sehingga pikiran kita selalu negatif, sehingga
kita mudah menyerah sehingga kita merasa berputus asa. Coba kita lihat, ini berbasis dari pengalaman saya selama ini. Saya melihat diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, tim saya, bawahan saya di kantor, mereka-mereka yang seringkali kena mental block. Saya bisa ringkas dari banyak sekali faktor, ini nampaknya yang paling sering terjadi. Ya, kekeliruan pengalaman hidup di masa lalu, ya, seringkali menghadapi sesuatu gagal, tidak pernah berhasil, tetapi pada akhirnya menyerah. Kemudian pergaulan kita yang menyebabkan kita menjadi negatif. Kemudian sisi traumatik masa lalu, ya, menghadapi situasi yang tidak enak mungkin masa lalu sehingga ketika akan menghadapi itu lagi sudah trauma dan lain sebagainya. Nah, ini coba kita gali. Hal apa yang pernah terjadi pada diri kita sehingga kita menjadi seperti ini begitu. Kita harus sadari itu. Tetapi apapun penyebabnya, apapun faktor yang menjadikan kita putus asa, menjadikan kita kena mental block. Saya ada teks 3 kata kunci yang sangat mujarab yang selama ini saya pakai ketika saya berorganisasi, ketika saya berkegiatan dimanapun, dan terkhusus ketika saya bekerja. Kata yang pertama adalah berani gagal. Jadi saya selalu tumbuhkan dalam diri saya untuk selalu berani gagal. Bukan berani berhasil ya. Berhasil itu target buat saya, berhasil itu tujuan. Tetapi untuk melakukan sesuatu, saya harus berani gagal. Karena kalau saya tidak akan berani gagal, maka saya tidak akan pernah melangkah. Barangkali kalau teman-teman yang bisa naik sepeda dulu ketika pertama kali belajar bersepeda, sempat jatuh kan? Berdiri lagi, gowes lagi, jatuh lagi. Karena kalau Anda tidak berani jatuh, maka Anda tidak akan berani bersepeda. Pun juga ketika kita dulu waktu kecil mungkin jalan kaki, ya, belajar jalan tanpa kita sadari, coba kalau kita lihat, ya kalau saya mengingat anak-anak saya, latihan jalan udah pasti jatuh duluan, tetapi bangkit lagi, jalan lagi. Nah, konsep berani gagal ini teman-teman tumbuhkan, ya. Jadi jangan hanya berani berhasil, tetapi berani gagal. Karena kalau kita berani gagal, maka kita akan berani melangkah. Ketika kita melangkah, kita akan tahu bahwa kita gagal atau berhasil. Nah, berani gagal didukung dengan kata berikutnya atau kalimat berikutnya, never give up. Ini yang saya pegang sampai hari ini. Ibu Rina ada WhatsApp dengan saya, barangkali kalau mau lihat itu di DP saya, itu kata never give up, hampir selalu saya tulis di sana. Karena apa? Itu untuk merimain diri saya bahwa saya nggak mau menyerah, saya nggak mau putus asa. Saya harus coba terus ketika gagal. Jadi, 2 kalimat ini saya gunakan terus sampai hari ini, sudah bertahun-tahun, dan saya sudah membuktikan banyak hal. Ketika saya gagal, saya akan ulang. Ketika gagal, saya akan ulang lagi. Never give up. Nah, kata berikutnya, kreativitas. Saya selalu berusaha untuk menumbuhkan ide-ide baru. Saya selalu berusaha untuk menumbuhkan kreativitas baru di dalam semua aktivitas saya, di dalam semua kegiatan saya. Nah, ada 3 kata ini ya. Saya coba share pengalaman sedikit di dunia kerja ya, di dunia kerja. Tahun 2015 seperti CV saya tadi, saya diminta untuk mengepalai departemen logistik. Kalau Anda belajar manajemen operasional, manajemen produksi, barangkali cost akuntan, barangkali cost accounting di sana, bahwa untuk perusahaan yang bukan perusahaan logistik seperti saya saat ini, PT CNA itu adalah industri MLM. Kalau mungkin Anda mengenal kopi ginseng, Sunflorella, nah itu produknya. Itu adalah operasional utama adalah penjualan, bukan logistik. Bukan perusahaan logistik, tapi perusahaan multi level marketing. Maka keberadaan departemen logistik atau departemen yang mengurusi supply chain itu adalah pusat biaya, cost center. Menjadi cost center. Jadi semua ujungnya adalah biaya yang kita lakukan. Ketika saya menjadi kepala logistik, saya berpikir, sumber daya saya ini luar biasa yang saya kelola. Target saya, minimal biaya operasional departemen saya tidak minta perusahaan, tetapi saya cari sendiri dari luar. Maka disitulah saya berpikir, saya menggali ide apa saja yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa mendapatkan uang di luar perusahaan. Apa yang saya lakukan, teman-teman?
Saya punya beberapa gudang, saya harus mengelola beberapa gudang. Salah satu gudang yang besar adalah di Tangerang, yang sekarang saya duduk ini 11.000 meter square dengan berbagai fasilitas modern, ada racking, ada forklift reach truck, dan semuanya bagus. Kalau hanya mengelola barang CNI saja, saya kira menurut saya rugi gitu, rugi dalam tanda petik ya. Pada saat itu gudang penuh sekali oleh produknya CNI, karena saat itu inventory level ketika saya masuk di sana 9 bulan sales, bayangkan sales 1 bulan tapi kita nyimpan produk sampai 9 bulan, luar biasa besar. Saya panggil tim saya, bisa nggak inventory level ini kita turunkan menjadi 4 sampai 5 bulan saja, dengan konsekuensi kita harus kerja sangat cerdas, ya bukan kerja keras, tidak hanya kerja keras tapi kerja sangat cerdas. Artinya sehari-hari kita harus pelototin betul penjualan harian, penjualan mingguan, penjualan bulanan dengan stok level yang kita punya di seluruh Indonesia. Kita turunkan. Pertanyaan staf saya, kenapa harus kita turunkan, Pak? Supaya yang 4 bulan sales ini kita nggak simpan lagi dalam bentuk produk, tetapi raknya kosong. Ketika rak kosong, maka saya bisa sewakan pada pihak luar. Nah, di dalam menyewakan dengan pihak luar, itu juga tidak mudah kan tentu. Maka saya harus cari ide lagi supaya saya memiliki nilai lebih dibandingkan gudang-gudang lain yang disewakan. Karena persaingan di komplek pergudangan di Tangerang ini luar biasa. Nah, jadi ada 2 pekerjaan berat di sini. Yang pertama adalah saya harus menurunkan inventory level dari 9 bulan ke 5 bulan. Tanpa mengurangi kebutuhan pelanggan. Nah, ini proses yang tidak sebentar, dan saya harus koordinasi dengan vendor, dengan purchasing, dengan teman-teman di sales untuk meyakinkan mereka bahwa dengan 5 bulan sales cukup. Dan ternyata bisa, raknya kosong, saya sewakan. Maka berikutnya adalah bagaimana cara saya menyewakan gudang supaya orang lain tertarik. Kalau orang lain menyewakan gudang adalah gudang kosong, maka kita harus bayar di depan, harus mikirin security, mikirin cleaning service, mikirin pest control, dan segala macamnya. Sampai termasuk kuli bongkar muat dan lain-lain. Potensi itu ada di saya semua. Ada di gudang saya. Maka saya tawarkan kepada calon-calon klien, kalau Anda sewa di gudang saya, Anda bayar di belakang, seperti seolah-olah nginap di hotel. Karena kami racking, hitungannya jadi palet position. Jadi hitung per palet. Kalau kita nginep di hotel, hitung per kamar gitu. Berapa kamar yang dipakai? Maka setelah pakai baru bayar. Jadi ada down payment sedikit, kecil di muka, baru saya tagih di belakang dengan tanpa biaya tambahan apa-apa lagi. Nah, 2 kegiatan besar ini saya propose ke perusahaan. Saya harus presentasi ke CEO. Dan jalan 2015 berhasil. Berhasil langsung? Tidak. Gagal sering. Saya sering gagal di dalam menyampaikan proposal kepada teman-teman calon klien. Tapi sekali lagi, never give up. Kreativitas terus kita bangun untuk meyakinkan mereka. Alhasil, 2015, saya bisa meningkatkan omset penyewaan gudang saya hampir 10 kali lipat. Yang artinya, semua biaya operasional saya bisa dapatkan dari klien saya tanpa mengganggu uang perusahaan. Hasilnya, saya dinilai efisien. Hasilnya saya dinilai efektif oleh perusahaan. Karena mendapatkan added income, hasilnya 2015 saya menjadi manajer terbaik. Hasilnya saya bisa jalan-jalan ke Swiss dan umroh gratis. Nah, sesuatu yang tidak saya sangka-sangka gitu. Saya hanya dalam pikiran saya bahwa saya ingin cost center menjadi profit center, dan ternyata bisa. Sesuatu yang tidak mungkin saat itu. Staf saya semuanya bengong. Mana mungkin, Pak? Mana mungkin, Pak? Mana mungkin, Pak? Nggak bisa, Pak. Persaingan begitu besar di luar sana. Tapi ternyata saya bisa buktikan itu. Nah, jadi teman-teman, 3 kata ini saya ingin sampaikan bahwa saya sudah alami, saya sudah praktekkan, dan saya sudah terapkan. Tidak hanya di dunia kerja, di dunia organisasi. Kalau tadi Anda lihat di CV saya tahun 2017 sampai 2021 kemarin, saya diminta menjadi ketua Bike to Work Indonesia, sebuah organisasi yang mengajak orang untuk menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Anda boleh ketik googling B2W Indonesia atau Bike to Work Indonesia dengan berbagai kegiatan. Ketika saya menjadi ketua, tidak punya sekretariat. Aset hanya beberapa puluh juta. Sementara kita tidak bisa mungut dari sana-sini. Apa yang saya lakukan? Saya menggali
ide banyak sekali untuk mendapatkan uang tanpa mengganggu orang lain, gitu ya. Jadi uang halal lah kasarnya begitu. Yang saya lakukan adalah saya minta teman-teman saya untuk mendesain sebuah sepeda. Mimpi saya adalah membuat brand sepeda dengan brand Bike to Work Indonesia. Saya tawarkan itu ke berbagai pabrik sepeda. Gagal, iya. Gagal, iya. 2017, 18 gagal. 2 tahun, gagal. Ulang lagi, terus. Pokoknya never give up. 2019, baru ada satu pabrikan yang menyetujui pada akhirnya dengan berbagai kesepakatan. Dan 2019, saya boleh berbangga, saya bisa bikin sepeda dengan merek Bike to Work Indonesia dengan berbagai tipe, ada sepeda lipat, sepeda MTB, bahkan sekarang ada sepeda city bike dan lain sebagainya. Pada tahun 2020 langsung dengan keberhasilan itu saya bisa membuat sekretariat Bike to Work Indonesia, dan sampai hari ini sudah beberapa sekretariat kita bangun, dan ketika saya lulus, ketika saya selesai menjalankan amanah menjadi ketua Bike to Work Indonesia, dari yang tadinya 0 rupiah, dari yang tadinya tidak punya sekretariat, saya bisa tinggalkan kepada pengurus baru aset hampir 3 miliar, dalam bentuk mobil, dalam bentuk sekretariat, dalam bentuk dana tunai yang kurang lebih hampir 1 miliar, dan berbagai peluang bisnis yang teman-teman tinggal eksekusi. Saya bisa lakukan, karena ini tadi, 3 hal ini. Dare to fail, never give up, dan creativity. Itu teman-teman ya, beberapa pengalaman yang saya lakukan dan saya praktekkan langsung dari hal ini. Ketiga hal ini kalau kita lakukan terus-menerus, maka sesulit apapun yang ada di dalam pikiran kita, yang mempengaruhi mental kita bisa bongkar itu, dan kita bisa beradaptasi, berinovasi, yang pada akhirnya kita bisa mengikuti perubahan-perubahan pola hidup akibat disrupsi teknologi, akibat COVID-19, maupun akibat faktor-faktor yang lain, yang ujungnya kita menjadi manusia yang produktif dengan tingkat produktivitas yang luar biasa. Lanjut ya. Sebelum lanjut, saya berikan kata-kata mutiara yang sangat keren, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi insight untuk Anda semua. Dan ini juga selalu saya ingat kalimat ini. Ini saya dapatkan ketika saya aktif kuliah. Di mana? Di Himpas Vigneswara. Ini seorang senior saya. Seorang senior saya, kalau saya boleh sebut, angkatan tahun 86, namanya Mas Rudi Hartono. Sekarang sudah pensiun bekerja, dia mantan ketua umum Himpas Vigneswara. Saya ingat petua dia, dan sampai hari ini sudah 30 tahun ya berarti, kalau saya ikut 89 ya, yang akan bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling pintar, tetapi mereka yang paling mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Ini menurut Charles Darwin, dan saya mengamini ini. Teman-teman, di dunia kerja saya punya pengalaman menarik terhadap hal ini, yang menimpa, ya mohon maaf, bawaan saya. Saya pernah punya supervisor, senior supervisor malah levelnya. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, beliau S2 loh. S2 dari kampus ternama. Pintar, iya, namanya S2. Dia kalau dia nggak pintar, dia nggak akan lulus S2 dari perguruan tinggi ternama. Tapi satu kelemahan dia, bahwa dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dibuat oleh perusahaan. Perubahan-perubahan yang saya buat di departemen saya. Maka beberapa tahun yang lalu, setelah saya kasih kesempatan berbulan-bulan, hampir setahun barangkali, ya terpaksa saya sampaikan ke yang bersangkutan bahwa Anda tidak bisa lanjut di perusahaan ini karena Anda tidak bisa menyesuaikan diri Anda dengan perubahan yang telah kita buat. Ya mohon maaf, akhirnya dengan sangat terpaksa, walaupun dia pintar, saya harus PHK dia. Karena dia tidak bisa mengikuti kinerja tim yang saya bangun. Dia tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan yang diminta oleh perusahaan di mana kita bergabung. Nah, ini teman-teman, ini satu pengalaman yang buat saya juga tidak enak begitu ya. Sebagai atasan, sebagai pimpinan, namanya mem-PHK orang itu sangat tidak enak. Ya, apalagi ya title-nya sudah senior supervisor, S2 pula begitu kan. Tapi karena dia tidak menyesuaikan diri, ya mohon maaf, ya terpaksa walaupun dia pintar saya harus cut di perusahaan di tempat saya bekerja. Ya ini kejadian sekian tahun yang lalu.
Nah, kejadian berikutnya adalah ini besok Desember. Yang mohon maaf, dengan kasus yang sama, saya terpaksa harus kurangi 4 orang anak buah saya, bawaan saya. Ya karena itu tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada. Karena ketika mereka tidak bisa menyesuaikan, maka akan mengganggu kinerja tim. Dan ujungnya produktivitas tim tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Untuk Anda semua yang nanti akan masuk di dunia kerja atau sekarang sudah berada di dunia kerja, maka Anda harus selalu lihat kemampuan diri Anda. Anda harus selalu lihat pengetahuan diri Anda. Anda harus selalu lihat lingkungan Anda. Bisa bersaing nggak Anda di situ? Ketika ada perubahan-perubahan, bisa nggak Anda menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu? Nggak. Contoh hari ini misalnya di tempat saya juga. Saya sekarang sedang proses perubahan sistem aplikasi. Kalau Anda pengenal, saya nggak tahu. Kalau dulu zaman saya kuliah, saya tidak diajarkan ini. Enterprise Resource Planning, ya ERP, karena teknologinya waktu itu nggak ada. Sekarang teknologinya ada. Jadi banyak perusahaan menggunakan ERP. Perusahaan saya sendiri sudah menggunakan ERP sejak tahun 2004 dengan brand tertentu. Pada 6 bulan terakhir ini kami sedang switch ke perusahaan yang lain, ganti brand. Dan itu tidak mudah dan butuh banyak penyesuaian dari kita selaku SDM yang ada di perusahaan ini. Maka siapapun orangnya nanti yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi itu, ya dia nggak bisa bertahan di perusahaan ini. Nah, begitupun Anda nanti di luar sana juga demikian. Jadi saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya ingin menyampaikan sebuah insight bahwa apa yang saya alami saat ini juga dialami oleh banyak orang lain di luar sana di berbagai perusahaan. Bahkan ada yang lebih sadis barangkali ketimbang saya gitu di dalam menyelesaikan persoalan SDM. Jadi teman-temanku, perdalam terus skill Anda, pengetahuan Anda sehingga Anda mampu menyesuaikan diri Anda dengan perubahan. Jangan hanya puas dengan IP 3, 3,5, IP 4 barangkali, segala macam. Indeks prestasi 4, 3,5, dan seterusnya itu adalah bagus, sangat bagus. Karena itu adalah alat ukur kita. Tetapi jauh lebih bagus lagi kalau Anda imbangi dengan pengetahuan yang sebenarnya, dengan ilmu yang sebenarnya, dengan keterampilan yang sebenarnya. Sehingga Anda selain indeks prestasi bagus, kecerdasan bagus, kepintaran bagus, sangat pintar, dan Anda mampu menyesuaikan diri di setiap kondisi, setiap lingkungan, maka disitulah Anda nanti akan dapat menunjukkan pada diri Anda bahwa Anda adalah betul-betul manusia produktif dengan tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Ya, sekali lagi, kemampuan menyesuaikan diri sangat penting. Kemampuan menyesuaikan diri sangat penting. Untuk itu semua, di luar proses tadi, saya akan berikan tips lagi supaya Anda mampu menyesuaikan diri dengan baik, supaya Anda mampu beradaptasi dengan baik, supaya Anda mampu tetap semangat, tetap teguh untuk mengajak diri Anda semua tetap berani gagal, never give up, dan tetap menumbuhkan terus semangat untuk berinovasi, berkreasi, menumbuhkan ide-ide baru. Saya ingin mengajak Anda untuk mengembangkan karakter pribadi Anda. Banyak sekali karakter yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam kesempatan ini karena waktunya sangat pendek, saya hanya pilih 2 saja yang sangat related dengan tema kita hari ini, yaitu produktivitas. Karakter yang pertama adalah disiplin. Disiplin, disiplin, disiplin. Ini sangat penting menurut saya harus kita pahami, kita lakukan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Coba kita ingat masa lalu kita. Barangkali adalah karakter disiplin ini yang pertama kali diajarkan oleh orang tua kita, tanpa kita sadari. Yang sesuai agama kita misalnya masing-masing, kalau muslim, dari awal kita sudah diajari orang tua kita untuk sholat, untuk berdoa, untuk tepat waktu berdoa, tepat waktu sekolah. Ketika kita di PAUD, di taman kanak-kanak, tanpa kita sadari barangkali guru-guru kita sudah mengajarkan kita untuk disiplin. Saya tidak jelaskan apa itu disiplin, saya kira kita semua sudah tahu, ya. Tapi juga saya tulis di sini ya. Kalau di sini saya tulis peraturan, itu sesungguhnya bukan undang-undang, peraturan, kebijakan dan sebagainya, tetapi semua hal yang seyogianya kita harus taati. Jadi lebih luas begitu ya, kurang lebih begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah menjadi orang-orang yang disiplin di dalam semua aspek kegiatan kita, di dalam semua lini kehidupan kita? Ini karakter teman-teman. Dimanapun Anda, profesi apapun, kata kunci disiplin.
salah satu kerusakan, salah satu kegagalan, salah satu kesalahan-kesalahan yang terjadi di banyak sekali kota-kota di Indonesia, di negara kita adalah karena banyak warga kita yang tidak disiplin. Ya. Kemacetan lalu lintas seringkali terjadi hanya karena saling serobot, tidak disiplin, karena tidak patuh lampu merah. Ya. Orang-orang dengan mudahnya menggorok orang lain, ya karena dia tidak disiplin dalam menjalankan agamanya. Begitu kompleks persoalan kita. Tetapi ayo kita mulai dari diri kita, tanamkan dulu, terus lakukan apa yang disebut sebagai disiplin. Mudah atau tidak tergantung pada diri kita. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin menularkan apa yang saya lakukan di dalam cara saya mengembangkan disiplin diri saya. Jadi, saya juga punya cara untuk selalu bagaimana saya punya semangat untuk mendisiplinkan diri. Ini dalam konteks pekerjaan ya, yang saya tulis di sini. Anda bisa kembangkan dalam konteks aktivitas Anda yang lain, misalnya kuliah, misalnya aktif di lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah saya selalu memperjelas goal atau target saya. Ya, saya selalu memperjelas goal atau target saya. Anda boleh melihat kalender sebentar sekarang di Oktober ya, ini akhir Oktober. Bulan September kemarin saya sudah buat target saya di tahun depan, tahun 2022. Detail sekali. Tahun 2022, departemen yang saya pimpin mau ngapain. Itu saya sudah susun dari Januari sampai Desember tahun depan. Biaya pun juga sudah saya susun. Anggaran per bulan saya susun. Pengembangan SDM sudah saya susun. Dan lain sebagainya. Targetnya jelas. Dan itu saya sampaikan kepada tim saya. Kemarin. Ya. Jadi September saya sudah sampaikan, saya sudah ajukan ke CEO, sudah di-approve target-target itu. Bayangkan, September, masih ada Oktober, November, Desember, tapi saya sudah pikirkan Januari sampai Desember tahun depan. Nah, itu target di pekerjaan. Target di rumah ada lagi. Saya sampaikan kepada istri saya, kita harus punya target tahun depan umroh. Ya, mohon izin ya, bukan untuk ini. Ini juga sekaligus saya lakukan public commitment. Karena Anda tahu. Jadi supaya saya mengejar itu, saya harus betul-betul berangkat umroh. Saya sampaikan kepada istri saya, kita berdua harus umroh. Kenapa? Karena dari tahun kemarin 2019 kita gagal, 20 gagal, 2021 gagal karena pandemi. Tahun 2022 kita harus mendisiplinkan diri kita sambil nabung, kita berangkat umroh. Nah, ketika target-target itu sudah kita susun, kita kelola energi kita. Kelola energi. Karena begitu banyak kegiatan, maka kita harus pastikan energi kita sanggup untuk mencapai target-target itu. Maka tentu disiplin diri ini sangat penting. Maka salah satu cara yang saya lakukan adalah saya harus membuat diri saya bugar. Lebih dari sekedar sehat. Orang sehat belum tentu bugar, teman-teman. Orang bugar pasti sehat, ya kan? A dan B sama-sama sehat, tetapi ketika disuruh naik tangga 4 lantai, bisa jadi si B lebih cepat dari si A, tanpa terengah-engah. Kenapa? Karena si B lebih bugar. Nah, pun saya selalu mendesain diri saya untuk selalu bugar dalam keseharian saya. Supaya apa? Supaya saya bisa melakukan semua kegiatan yang sudah saya rencanakan dengan baik untuk mencapai target yang saya inginkan. Nah, yang ketiga adalah saya lakukan public commitment. Ini tadi, salah satu hal tanpa saya sadari, saya juga sudah lakukan public commitment kepada Anda, bahwa saya mau umroh. Nah, itu kan. Ini kan public commitment. Saya sampaikan istri saya. Mungkin Anda sebagai mahasiswa sampaikan kepada orang tua, Mah, saya mau IPK saya 3,5 untuk semester ini. Wah, kekecilan, 4 sekalian deh. Public commitment. Supaya apa? Supaya kita fokus terhadap target itu dan kita disiplin belajar untuk mencapai indeks prestasi yang sudah kita canangkan. Atau kalau yang semester akhir, saya punya target semester ini saya harus selesai skripsi saya. Yaitu sampaikan kepada pacar boleh, pada keluarga, kepada pihak kampus, kepada dosen idola barangkali ada Pak Irawan, ada Ibu Rina. Bu, mohon dukung saya. Saya pengen skripsi saya selesai semester ini dengan indeks prestasi saya terakhir 3,5 misalnya. Maka ketika Anda public commitment kepada Ibu Rina, maka ketika Anda ketemu Ibu Rina, kok saya yakin Anda pasti akan ingat target Anda, dan Anda akan ingat bahwa saya harus belajar, bahwa saya harus ini itu. Gitu ya. Lalu buat prosesnya menyenangkan. Jangan menyulitkan.
Ya kita harus jalani semua kegiatan kita dengan rasa senang. Karena kalau kita senang, kita akan dengan mudah melakukan segala sesuatunya. Dan berikutnya, ciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi kalau tadi sempat saya sampaikan bahwa target 2022 saya sudah susun di departemen saya sampaikan kepada tim saya sampaikan kepada CEO saya, kepada atasan saya, itu dalam sebagai bentuk public commitment. Kemudian saya sampaikan kepada tim saya ajak mereka semua, ayo kita capai target sama-sama dengan cara yang bersama-sama kita pikirkan mulai dari sekarang, kita bikin rencana kerja dan lain sebagainya. Nah, ini cara saya. Ya, ini cara saya bagaimana saya membangun disiplin diri saya dalam keseharian aktivitas saya. Ya, Anda boleh contek, Anda boleh kembangkan lagi sendiri sesuai dengan apa yang ada dalam diri Anda. Ya, ini saya hanya mencontohkan apa yang saya lakukan dan saya sudah buktikan selama ini berhasil dengan baik. Ada gagal, iya. Sering, iya. Tapi sekali lagi, never give up. Ya. Nah, karakter yang kedua adalah karakter produktif. Ya, produktif memang bukan sebuah karakter sebenarnya, tetapi adalah sesuatu kata kerja, ya, mampu menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dengan tujuan mendatangkan hasil atau manfaat. Tetapi buat saya produktif ini saya jadikan karakter saya. Saya coba benamkan di dalam pikiran saya bahwa saya harus menjadi putut yang produktif dalam keseharian saya, bahwa saya harus menjadi manusia produktif. Jadi di dalam diri saya selalu saya tanamkan, saya hari ini menghasilkan apa, besok saya menghasilkan apa, dan seterusnya. Jadi saya selalu injek pikiran saya untuk kata-kata ini, sehingga apa? Ini menimbulkan sebuah semangat baru buat saya. Ketika lemes, ketika sudah nggak punya semangat, saya akan ingat ini, bahwa saya harus kembangkan karakter produktif ini. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, untuk mencapai karakter ini, untuk menjadikan diri saya sebagai seorang yang produktif, maka saya harus membangun kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Banyak sekali kebiasaan baik, tetapi ada dua hal yang menurut saya kebiasaan ini harus terus kita tumbuhkan, harus terus kita kembangkan, tidak hanya baca dalam textbook, tetapi harus kita praktekkan, harus kita latih dalam keseharian kita, sehingga kita memiliki kebiasaan ini dan seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang buat kita sesuatu yang biasa begitu. Nah, ini kebiasaan produktif. Yang pertama adalah mengelola waktu secara efektif. Yang kedua, kita harus beranikan diri kita menjadi penyelesai setiap masalah, menjadi problem solver. Baik masalah diri kita maupun lingkungan kita. Tentu, kalau kita bicara lingkungan kita harus lihat dulu. Apakah masalah itu konfidensial? Apakah kita boleh masuk atau tidak? Apakah kita boleh terlibat atau tidak? Nah, kita harus lihat dulu. Ketika kita ada celah, kita boleh terlibat. Sesuai etika, sesuai edab, kita boleh masuk di sana. Maka jadilah problem solver untuk orang lain juga. Dua hal ini, kalau kita latih terus-menerus, insya Allah menjadi kebiasaan yang baik, dan saya yakin kita menjadi orang yang produktif. Karena sekali lagi, saya sudah membuktikan. Ya. Kita bahas dari yang pertama dulu, mengelola waktu secara efektif. Kita sudah sama-sama tahu waktu adalah salah satu resource yang paling berharga. Kita boleh punya keterampilan, kita boleh punya kemampuan, kepintaran, kita boleh punya alat-alat, kita boleh punya teknologi yang luar biasa. Tetapi ketika kita tidak memiliki manajemen waktu yang baik, maka semua itu seakan percuma. Betul kan? Kita punya alat, kita punya kepintaran. Tetapi kalau tiap hari goleran mulu, nggak akan ada hasilnya. Betul kan? Ketika kita lebih banyak tidur, ketika kita lebih banyak bermain, dibanding hal-hal yang produktif, ya nggak akan ada gunanya. Main tetap, supaya kita bisa refresh, supaya kita bisa segar, tetapi sejauh mana kita bisa memanage waktu kita, mana untuk pekerjaan, mana untuk ibadah, mana untuk bermain, mana untuk keluarga, mana untuk olahraga, dan lain sebagainya. Kita harus manage dengan baik. Jadi teman-temanku semua, adik-adik mahasiswa, jika kita mengelola waktu secara efektif, maka hidup kita insya Allah terkelola secara efektif pula. Nanti kita bahas secara detail bagaimana mengelola waktu secara efektif ini. Kemudian yang kedua adalah setiap kali melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau itu adalah sebuah problem, baik terkait dengan prioritas kita maupun tidak, maka selalu tanyakan pada diri kita,
apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikannya? Jangan bertanya pada orang lain dulu, tapi selalu tanya pada diri kita. Ini juga saya selalu sampaikan kepada tim saya. Ketika tim kerja saya melihat ada sesuatu yang tidak beres, saya selalu pancing mereka, apa yang bisa kalian lakukan? Saya pun juga berpikir, apa yang bisa saya lakukan terhadap persoalan-persoalan itu? Sehingga ketika semua orang di dalam sebuah tim punya pemikiran yang sama, maka itu akan jauh lebih mudah di dalam kita menyelesaikan problem-problem yang terkait dengan banyak orang, yang terkait dengan sebuah tim. Ya tentu kalau itu persoalannya kita pribadi, maka kita sendiri yang harus mencari apa yang bisa kita lakukan. Ya, oke. Cukup jelas ya. Jadi saya agak speed up, mohon maaf karena waktunya sekali lagi. Sekarang tips untuk mengelola waktu secara efektif. Ya, Ibu Rina, mohon izin saya agak cepat. Oke ya. Iya Pak, monggo Pak. Ya, ini yang saya lakukan dalam keseharian saya. Karena banyak sekali orang saya lihat berantakan di dalam mengelola waktu ya. Saya berani mengatakan ini karena itu tadi saya aktif di banyak organisasi sehingga saya seringkali harus mengelola SDM. Dari situlah saya tahu bahwa satu kelemahan banyak orang adalah mengelola waktu yang tidak efektif ya. Pengalaman juga kemarin saya diminta oleh salah satu headhunter sebuah perusahaan di luar pulau di Kalimantan, dia bertanya kepada saya karena ada orang yang saya kenal katanya melamar di perusahaan itu. Saya diminta menuliskan pandangan saya terhadap orang tersebut. Betulan, ini beneran, baru kemarin saya ada email itu. Ya, dia bertanya kepada saya, apa kelebihan yang bersangkutan? Apa kelemahannya yang bersangkutan? Saya tulis banyak kelebihan, saya tulis juga beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan yang saya tulis adalah manajemen waktu harus diperbaiki. Ya, karena saya melihat dia memang, mohon maaf, berantakan ketika mengelola waktu. Nah, bagaimana mengelola waktu secara efektif? Ini cara saya ya, teman-teman. Tadi di slide sebelumnya saya sudah sampaikan, kita bikin goal atau tujuan. Nah, ini saya tulis ulang. Miliki tujuan dengan perencanaan yang jelas. Ya, saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Tadi saya sudah singgung bahwa setiap kita beraktivitas selalu ada tujuannya. Gitu. Dalam kesempatan ini boleh saya berbangga dan berterima kasih dengan Bapak. Saya menyebutnya Bapak ya, Bapak Muhammad Thoyib. Saya nggak tahu Anda dekat apa tidak, tapi alhamdulillah dulu selama saya kuliah di kampus, saya sangat dengan beliau, saya cukup dekat dengan Ibu Daniar, dengan Pak Thoyib. Ada satu pesan dari Pak Thoyib yang selalu saya ingat sampai sekarang, ketika beliau memberikan sambutan ketika kami berkegiatan, ya, saya aktif di Himpas dan KSR PMI, ya, seringkali beliau kami undang ketika ada satu kegiatan dan memberikan speech sambutan, dan seringkali beliau ingatkan, tujuanmu apa? Nawaitumu apa? Niatmu apa? Jadi beliau selalu bilang, bahkan terakhir ketika saya pamit, ketika meninggalkan kampus, saya sempat pamit ke rumah, beliau selalu ingatkan pada saya dan Mas Fasis waktu itu kami berdua, Rek, apapun yang kamu lakukan nanti di luar sana, ilingo yo, satu hal. Saya merinding ini. Saya merinding bener, agak melo nih, karena ingat beliau. Betul-betul saya ingat sampai sekarang. Ingat bahwa apapun harus kamu niatkan secara positif dan baik. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan baik, niatkan dengan baik. Jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah membuat kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Itu pesan beliau, dan di setiap kegiatan kampus saat itu beliau sering kali menyampaikan niat awal mau ngapain. Nah, ini sama. Ketika kita melakukan sesuatu, perjelas tujuan kita. Negatif atau positif. Positif, oke. Seperti apa? Detailkan. Lalu rencanakan secara jelas. Harian, mingguan, bulanan. Ini kita rencanakan dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah saya terbiasa menjadwalkan hal yang penting atau prioritas. Ada kalimat di bawah yang cetak hitam, bukan jadwal diprioritaskan, tetapi prioritas yang dijadwalkan. Jadi saya selalu menyusun dari semua rencana saya, mana yang prioritas dulu. Lalu saya jadwalkan, baru yang lain-lain. Jadi bukan saya menyusun jadwal, bukan. Tapi saya kelompokkan dulu kegiatan saya, baru saya jadwalkan. Oh ini kapan, ini kapan, ini kapan, ini kapan.
Kemudian yang berikutnya adalah membangun kebiasaan diri. Saya terbiasa bangun dari tidur itu 3 jam sebelum jam kerja saya. Minimal. Ya, minimal. Jadi kalau saya masuk jam 8, maka saya selalu berusaha untuk bangun tidur sebelum jam 5. Ya, kebetulan saya muslim, maka ada kewajiban sholat subuh. Nah, kenapa harus 3 jam? Ya, ini hanya perkiraan saya ya. Mungkin Anda bisa 3, bisa 4 ya, sesuai kondisi masing-masing. Ya, kalau yang saya lakukan adalah setidaknya saya 3 jam dari jam kerja. Kenapa? Saya mengukur waktu saya. Dari rumah saya ke kantor, naik kendaraan apapun, saya butuh waktu kurang lebih 1 jam. Kalau saya naik mobil 1,5 jam, saya naik sepeda 1 jam 15 menit, saya naik motor 1 jam. Ya, karena lalu lintas di tempat saya begitu crowd. Saya harus ukur itu. Perjalanan saja 1,5 jam. Hari ini saya naik sepeda tadi, saya mengayuh, goes. Goes, tahu goes ya, ngayuh sepeda saya 25 km dari rumah ke kantor saya butuh waktu 1 jam 20 menit. Lalu saya mandi, segala macam, 7:30 saya sudah siap kerja. Nah, kenapa rentang waktu segitu banyak? Sisanya buat apa? Tentu buat ibadah. Agama apapun mengajarkan kita ibadah di pagi hari. Untuk gerak, move, ya, mengolah tubuh kita. Teman-teman, satu kelemahan bangsa Indonesia adalah malas bergerak. Maka saya menyarankan Anda semua, usahakan setiap hari Anda berolahraga, supaya Anda bugar. Kemudian, itu dari sisi fisik. Dari sisi psikis, maka selalu tanamkan dalam pikiran kita, untuk bertumbuh setiap harinya. Apa yang saya lakukan hari ini, besok, lusa. Selalu begitu. Jadi, itu semacam, apa ya, kayak penyemangat gitu lah. Kayak penyemangat. Kemudian, ya tadi kalau saya singgung ibadah agama apapun itu kan refleksi diri ya, kita berterima kasih, kita bersyukur, kita berdoa, kita merenung dan lain sebagainya. Nah, ini bangun kebiasaan-kebiasaan baik ini dalam keseharian kita. Jangan masuk jam 8 bangun 7:30, ya susah, kita nggak bisa melakukan apapun. Ya. Saya memaksa diri saya untuk berolahraga setiap hari. Ya, ini karena kondisi fisik agak lemah karena satu hal kemarin. Saya biasanya setiap hari naik sepeda ke kantor. 25 km PP 50, tetapi minggu ini saya hanya 2 kali. Senin kemarin dan hari ini. Minggu depan target saya bisa meningkat menjadi 3 kali, lalu selanjutnya bisa setiap hari seperti waktu-waktu sebelumnya. Ini saya paksain. Apakah membuat lelah? Tidak, karena saya sudah terbiasa. Justru ini membuat saya menjadi jauh lebih bugar sehingga saya bisa mengikuti aktivitas saya dengan baik. Kebiasaan berikutnya adalah, ini cara saya ya, cara saya. Saya menanamkan dalam pikiran saya mengganti kata on time dengan menjadi lebih awal. Misalnya begini, dalam prakteknya begini. Setiap bulan saya dapat target dari pimpinan saya, atasan saya, bahwa saya harus membuat laporan bulanan, laporan kegiatan departemen saya, itu berubah-ubah. Kadang tanggal 7, kadang tanggal 10, nah itu ngasihnya biasanya di awal bulan. Jadi kalau laporan kegiatan Oktober, biasanya saya dapatnya di tanggal 1 atau tanggal 2 November nanti. Laporan Oktober harus selesai kapan. Kalau misalnya tanggal 10 November, laporan Oktober harus selesai. Kalau saya bicara on time, maka saya akan laporkan tanggal 10 kan. Nah, saya tanamkan dalam diri saya, sebelum tanggal 10 harus selesai. Jadi lebih awal saya harus laporkan. Begitupun target juga demikian. Ini cerita pengalaman tahun kemarin ya, karena tahun ini belum ditutup. Ini pengalaman tahun 2020. 2020. Ini kaitannya juga dengan mental block. Pada tahun 2020 saya menyampaikan target saya untuk menyewakan gudang pendapatan lain-lain atau others income dari departemen saya sekian rupiah ya, taruhlah Rp1.000 gitu loh. Itu target 1 tahun, Rp1.000 misalnya. Ternyata pada bulan Juli teman-teman, saya sudah capai 80%. Seharusnya 50% dong. Kalau 1 tahun kan dibagi 2 ya, 6 bulan, semester 1, semester 2, masing-masing 500. Ternyata saya sudah bisa capai 800, artinya 80%. Apa yang terjadi? Atasan saya panggil, tuh targetmu naikin. Berapa Pak? 1.200. Nah, langsung kaget pikiran negatif, mampu enggak? Nah, itu tadi, slide pertama tadi, mampu enggak? Ini enggak, ini enggak. Maka saya hantam kata-kata negatif itu dengan kata-kata bisa.
coba terus deh, cari klien baru, tingkatkan terus komunikasi, bangun komunikasi supaya kita dapat. Ternyata Oktober saya bisa 100%. Dan ternyata sampai Desember, target 1.200 saya lampaui menjadi 1.300. Nah, ini teman-teman. Jadi on time dan lebih awal itu buat saya sangat berpengaruh. Gitu. Ya. Kalau tadi saya ikut jadwal ini jam 9, maka ya saya akan masuk jam 9 kan. Tetapi saya masuk 9 kurang 20 tadi. Saya sudah mulai akses. Ya. Ya itu saya mencoba lebih awal. Jadi kata-kata on time itu saya hilangin. Saya ganti lebih awal. Ya. Ya kecuali untuk aktivitas-aktivitas tertentu, ibadah kan juga ada yang tidak boleh lebih awal ya. Misalnya sholat zuhur jam 10 kan ya nggak boleh ya kalau muslim. Jadi harus sesuai waktunya. Tetapi tetap harus kita lakukan lebih awal kan, nggak boleh mengulur waktu di belakang. Jadi misalnya sholat zuhur 11.30, ya saya harus 11.30. Nggak boleh 11.20 karena belum waktunya. Tetapi jangan sampai juga jam 12 karena itu mundur kan, walaupun masih masanya. Nah, ini cara saya teman-teman mengelola waktu saya. Kemudian di area pekerjaan saya mencoba untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan target-target perusahaan. Ya, ada lolos iya sekali dua kali, tetapi selalu saya arahkan bahwa kalau ada waktu-waktu yang ya kurang lebih nggak related dengan pekerjaannya, saya coba hindari. Atau pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang tidak membawa dampak positif gitu, saya coba hindari. Pun juga ketika Anda kuliah yang mahasiswa, ketika Anda di dalam perkuliahan, dalam satu sesi, 1,5 jam, 2 jam ketika Anda kuliah, ya hindarilah hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi Anda kuliah. Ya kadang-kadang sekarang dengan teknologi Anda ada smartphone, ya kan, sambil kuliah, baca WA, baca SMS, Instagram, Twitter, ya itu kan mengganggu proses belajar Anda. Itu hindari. Saatnya Anda kuliah, ya Anda kuliah fokus pada apa? Dengan dosen, dengan teman-teman Anda. Fokus di perkuliahan itu. Kalau perlu smartphone, kalau misalnya nggak dipakai, buang jauh-jauh supaya Anda tidak gunakan begitu. Ya, ini butuh disiplin diri yang kuat, teman-teman. Ya, oke. Ini tips dari saya tentang waktu. Selanjutnya problem solver. Bagaimana kita bisa menjadi problem solver atau menjadi penyelesai masalah. Sekali lagi, bahwa untuk masalah-masalah yang terkait dengan orang lain, lihat dulu. Boleh nggak kita ikut di sana? Boleh nggak kita tahu masalahnya? Kalau di situ private atau konfidensial, jangan coba-coba masuk. Karena ini menyangkut adab dan etika. Tetapi kalau di pekerjaan, rasanya kok hampir semua tidak ada yang konfidensial untuk masalah-masalah di kantor. Ya. Yang saya lakukan adalah begini, teman-teman, bahwa saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwa semua masalah itu ada solusinya. Hanya persoalannya adalah kapan, cepat atau lambat, bisa sesuai atau tidak, itu aja. Tetapi saya percaya bahwa semua masalah ada solusinya, gitu. Ya. Kemudian saya tuliskan ini. Ini teman saya sih yang menuliskannya, bukan saya sih. Saya belajar dari kawan saya. Orang yang melaporkan masalah itu biasa, tetapi orang yang datang dengan solusi dan menjadi penyelesai masalah itu luar biasa. Nah, ini saya coba bangun dalam diri saya, teman-teman. Orang yang membawa solusi itu biasanya sedikit, tetapi orang yang membawa masalah biasanya jauh lebih banyak. Nah, maka saya mau menjadi yang sedikit itu. Karena dengan yang sedikit itu saya membawa manfaat, baik buat saya sendiri maupun orang lain. Coba bayangkan kalau kita bisa menjadi problem solver terhadap berbagai masalah di sebuah perusahaan. Apa iya kita mau di PHK oleh perusahaan? Nggak mungkin. Wong kita bisa menyelesaikan masalah-masalah perusahaan kok. Yang ada adalah malah kita dikasih reward. Yang ada adalah kita dinaikkan gaji yang luar biasa. Dan saya sudah buktikan. Ya, saya sudah buktikan. Tadi mungkin di CV saya Anda sempat lihat bahwa saya sempat menjadi kepala departemen analisa data. Itu asalnya unit itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang namanya unit analisa data di perusahaan saya, nggak ada. Saya iseng tapi positif. Karena seringkali teman-teman saya di marketing dan sales itu mengeluh saat itu. Kita ini kurang
kurang data-data yang spesifik karena tidak ada yang mengolah. Orang sales, teman-teman marketing nggak sempat waktunya untuk mengolah data-data itu. Teman-teman di IT teknologinya belum sampai ke sana. Saya datang, saya pikirkan itu. Saya buat solusi. Saat itu pakai apa? Pakai Excel. Pakai Excel saya buat solusinya. Saya analisa data pakai Excel, lalu saya undang teman IT, saya presentasi, bisa nggak Excel ini diterjemahkan dalam sebuah aplikasi baru yang Anda bikin? Ternyata bisa. Nah, itu kan terus terpecahkan. Dan itu saya present ke perusahaan, dan akhirnya saya mendapat reward jalan-jalan ke Hong Kong. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Hal yang tidak saya pikirkan, teman-teman. Hal yang tidak saya hanya memikirkan, saya membantu kawan-kawan saya di sales supaya dia bisa bekerja lebih efektif. Ini loh datanya, lu tinggal makan, tinggal ngolah, tinggal eksekusi. Loh, kok bisa? Iya, caranya begini-begini, ini di pinjam IT. Nah, habis itu saya presentasi ke pimpinan, ke BOD, saya dapat reward jalan-jalan gitu. Nah, ini kan keren gitu kan. Nah, jadi coba teman-teman bangun pemikiran ini di dalam diri kawan-kawan. Jadi selalu bertanya pada diri kita ketika ada persoalan di lingkungan kita, bisa nggak saya membantu menyelesaikan? Bisa nggak saya berkontribusi terhadap penyelesaian itu? Gitu. Masalah-masalah itu. Gitu. Jadi selalu ciptakan situasi di dalam pikiran kita menjadi problem solver untuk masalah yang ada di area kita. Ya, saya sudah buktikan berkali-kali. Ketika kita menjadi problem solver, itu sangat menyenangkan baik buat kita maupun orang yang kita bantu. Dan insya Allah, ya, kalau kita menebar kebaikan, itu akan kembali pada diri kita. Nah, itu percayalah itu. Dan saya sudah buktikan. Itu tadi saya dapat reward ke Hong Kong bersama istri saya hanya karena saya memberikan solusi. Hanya loh ya. Tetapi luar biasa perjuangannya memang. Ya, gagal coba lagi. Saya eksplor ide saya untuk merangkum keluhan kawan-kawan saya tadi gitu. Nah, jadi teman-temanku, itu yang harus kita kelola dalam diri kita. Dan satu hal bahwa banyak masalah, banyak problem itu kita tidak bisa selesaikan sendiri, mungkin kita harus libatkan orang lain. Maka ayo kita ajak orang-orang di sekitar kita, jadikan tim untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Ya, jadi seperti saat ini yang kami hadapi, tadi saya sudah cerita ya, kita ada migrasi sistem ERP dari brand A ke brand B. Teman saya di accounting department punya masalah yang terkait dengan inventory management. Ya, saya bilang ke tim saya, itu masalahnya inventory loh. Coba kaji, jangan-jangan ada unsur kesalahan kita. Saya ajak mereka begitu. Kita keroyokan, kami Zoom meeting untuk membedah masalah itu. Nah, ternyata betul bahwa sumber masalahnya accounting department dari salah satu gudang saya di Surabaya. Nah, setelah kita selesaikan, mereka bisa menyelesaikan masalahnya juga. Nah, ini artinya kita harus bisa juga mengelola tim. Nah, mengelola tim, ada ilmunya juga. Nah, nanti sesi lain, mudah-mudahan kalau kita punya kesempatan bertemu ya, nanti kita bisa belajar lagi tentang karakter yang lain lagi. Tadi kan karakter disiplin, karakter produktif. Nah, ketika kita bicara tim, ada satu karakter yang harus kita tumbuhkan, namanya karakter kerja sama atau teamwork. Ya, kalau kita punya kesempatan nanti boleh saya siapkan waktu saya untuk Anda semua. Jadi teman-teman, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari pembuat masalah. Ya, itu yang saya lakukan. Kemudian tips yang lain adalah kalimat-kalimat pertanyaan di bawah ini ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Kita harus tahu masalahnya ini apa sebenarnya. Cari tahu masalahnya. Cari tahu penyebab permasalahannya, faktor-faktor penyebabnya. Sekaligus kita cari tahu alternatif solusinya apa saja. Dari berbagai alternatif solusi, pilih lagi apa solusi terbaik yang kira-kira kita bisa lakukan. Sudah ketemu, lakukan. Gagal, coba lagi, cari lagi alternatif yang lain. Terus sampai kita betul-betul bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, balik lagi. Kata kuncinya 3 tadi, berani gagal, never give up, kreativitas. Pegang terus itu. Ya. Ini tips lagi yang saya lakukan, Anda nanti boleh tiru. Membangun pertemanan dengan orang-orang yang lebih hebat dari kita. Ya. Lebih hebat ini banyak makna ya, hebat dalam berbagai hal ya. Setiap orang bisa punya kemampuan yang berbeda. Dan belajar itu tidak harus dengan orang yang pendidikannya jauh lebih tinggi dari kita, mungkin orang tidak bersekolah sekalipun, kalau dia hebat dalam hal tertentu,
kita pantas untuk berteman dengan dia, dan miliki mindset belajar. Karena banyak hal kita tidak tahu, banyak hal yang lain orang lain tahu. Begitupun sebaliknya. Ya, kita harus saling sharing, saling belajar, saling memberi, dan jangan pernah meninggalkan apa yang disebut dengan belajar. Ya, tanamkan terus mindset belajar dalam diri kita dengan siapapun, dengan cara apapun. Ya, yang saya lakukan adalah, kalau di sini konteksnya menyelesaikan masalah, saya belajar dengan orang lain, saya belajar dengan baca buku, saya belajar melalui sosial media, ya, ada Twitter, Instagram, ya, Facebook saya nggak main, sorry. Dulu saya sempat main Facebook, tapi sekarang saya lebih aktif di Twitter dan Instagram. Di Twitter saya banyak sekali menemukan cara-cara bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Kemudian ketika kita melihat sebuah masalah, maka segera ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan hanya diam atau melaporkan saja. Tetapi kalaupun kita melaporkan, datang dengan solusi. Kalaupun kita tahu kita boleh terlibat, kita boleh membantu, maka ayo kita bantu, kita ikut sama-sama menyelesaikan masalah itu. Ini yang saya lakukan dalam keseharian saya, teman-teman, sehingga ini yang membuat saya sejauh ini, mohon maaf bukan takabur atau sombong, saya ingin sampaikan bahwa dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan, saya bisa adaptif, saya bisa beradaptasi dimanapun saya berada, sehingga ketika ada tujuan, ketika ada target, saya bisa mengikutinya dengan baik, dan alhamdulillah saya berani mengatakan saya menjadi manusia yang produktif, tapi setidaknya di bidang saya. Nah, ini gali terus, ya, gali terus, dan saya pun juga masih dalam proses belajar terus-menerus, proses meningkatkan skill saya terus-menerus, ya, tidak akan ada habisnya. Ya, sekali lagi, mindset belajar jangan pernah diputus, walaupun Anda nanti lulus kuliah dengan indeks prestasi 3, 4, cum laude dan segala macam, tetaplah belajar dengan siapapun. Ya, karena banyak hal kita tidak tahu, banyak hal yang lain orang tahu. Ya, pesan terakhir saya, dimanapun kita, mau di kampus, mau di rumah, mau dimanapun, itu hanyalah soal lokasi. Tetapi output, produktivitas, kita harus sama. Demikian dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Dan sekali lagi, banyak hal yang saya juga tidak tahu, maka saya juga perlu belajar pada Anda. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu kepada narasumber Pak Putut kita hari ini. Luar biasa sekali materinya, pas banget Pak dengan kondisi saat ini mahasiswa belajar daring ya, online. Jadi memang sangat dibutuhkan disiplin diri dan untuk bisa tetap produktif di dalam perkuliahan. Nah, mungkin sebelum anak-anak yang bertanya, saya bisa ya Pak ya nanya sebentar ya Pak ya, menanggapi apa yang tadi Pak Putut sampaikan. Tadi dikatakan bahwa untuk mendobrak mental block, gimana itu persis seperti saya? Jelas Bu, maaf. Iya, soalnya di luar rame Pak, apa ada pembagian toga, jadi untuk ini. Oh, mau ini ya? Ini sudah besok. Ya. Nah, berkaitan dengan mental block tadi itu Pak Putut. Aduh maaf Bu, Bu ulang Bu, boleh Bu? Ya nggak apa-apa, saya agak keras sedikit ya. Ya, agak keras sedikit. Berkaitan dengan mental block tadi. Mental block, nggih. Ya, tadi kan dikatakan untuk supaya kita bisa mendobrak mental block tadi adalah dare to fail, berani untuk gagal. Betul. Kemudian never give up, kita nggak boleh putus asa. Ya. Untuk bisa menciptakan, maka dari itu butuh kreativitas. Nah, yang saya tanyakan Pak Putut, dengan karakter seperti itu atau solusi seperti itu apakah memang sudah gift dari Tuhan ya Pak ya, bahwa kita memiliki karakter yang produktif, karakter yang selalu tidak menyerah ya, pantang menyerah, ataukah hal seperti itu tuh bisa terjadi kalau dalam kondisi kepepet Pak? Kadang kepepet itu kita jadi cerdas gitu loh Pak ya. Ya Bu, nangkep pertanyaannya. Nah itu gimana Pak Putut? Ya, given dari Tuhan atau tidak saya kurang tahu persis, tapi saya percaya bisa kita tumbuhkan. Nah, pengalaman saya dengan anak saya Ibu, pengalaman saya dengan anak saya yang kedua ya, anak saya yang kedua,
sekarang semester 7 di salah satu kampus di Jawa Tengah, Muhammadiyah Surakarta ya. Begitu dia lulus, dia bingung. Saat itu ya mohon maaf, pergaulannya saya nilai tidak bagus, lingkungan pergaulan anak saya, sehingga itu membuat dia kalah mental lah dalam tanda petik oleh teman-temannya. Ngapain kuliah? Kuliah mau jadi opo, bla 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 dan segala macam, sehingga membuat dia bingung. Plus satu sisi kebetulan kondisi ekonomi saya saat itu sangat tidak memungkinkan juga ketika dia kuliah di luar gitu ya, karena kakaknya juga baru masuk ya, beruntun ada berbagai pengeluaran yang harus saya pikirkan di tahun pertama dia masuk. Dia betul-betul di situasi yang sulit, di situasi yang sulit. Itu tahun pertama, jadi dia nganggur 1 tahun. Masuk tahun kedua, baru saya ya karena saya punya bekal ini ya, saya ajak dia ngobrol, saya ajak dia menumbuhkan kepercayaan diri dia. Saya kurangi pertemanan dia dengan teman-temannya dengan saya libatkan dengan aktivitas-aktivitasnya di organisasi. Sehingga mulai kebuka pikirannya, saya arahkan sebagai orang tua juga, saya ikut mengarahkan, membantu dia keluar dari blok yang tadi gitu, keluar dari hambatan mental tadi, dan akhirnya kami bersepakat atas pilihan dia untuk ambil komunikasi di Solo, dan dia mulai kuliah. Dan ketika kuliah saya tidak berhenti di situ, Bu. Saya tumbuhkan terus itu, rasa percaya diri dia bahwa ini sesuai pilihannya dan dia harus bisa ikutin itu. Ya tentu sebelum masuk ke situ ada proses kegagalan banyak sekali. Ada proses kegagalan banyak sekali. Ya, beberapa perguruan tinggi dia coba berbagai jurusan, kemudian ya tantangan-tantangan di luar sana banyak sekali. Selalu saya sampaikan kepada dia bahwa kalau kamu begini terus kamu nggak akan bisa berhasil ya, dengan berbagai cara saya bicara dengan dia lah. Ya intinya tadi never give up sama itu. Dan pada akhirnya ketika dia masuk komunikasi, sekarang semester 7, Bu. Dan dia dengan bangganya dia sampaikan kepada mamahnya bahwa dia menjadi salah satu mahasiswa yang aktif dan kemarin juga mendapat reward dari kampusnya dia gitu. Karena dia membentuk sebuah tim bersama teman-temannya, membuat sesuatu itu dalam bentuk liputan media atau apalah ya, sehingga dia bisa bertarung di tingkat nasional dan mendapat reward dari kampus. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Ibu, menurut saya bisa kita tumbuhkan. Tapi tentu juga ada untuk kasus-kasus tertentu perlu ada semacam support system. Nah, kalau kasus anak saya kebetulan support sistemnya dari saya gitu, Bu. Support sistemnya dari saya. Jadi ini given dari Tuhan atau tidak? Saya kira menurut saya, mohon maaf, tanpa mengecilkan arti dari yang Tuhan berikan kepada kita, tapi rasanya walaupun kita tidak punya itu, saya percaya kita bisa tumbuhkan. Saya percaya kita bisa tumbuhkan. Nah, tentu dengan adanya support system keluarga, teman, itu jauh lebih baik juga sih. Ya, pengalaman anak saya, kebetulan dia punya support system saya gitu. Sehingga dia bisa melepaskan mental block dia dengan baik, walaupun butuh waktu cukup panjang. Saya butuh waktu cukup panjang untuk membongkar mental block dia, supaya dia bisa menjadi manusia pembelajar kembali gitu. Karena dia di SMP, SMA itu rankingnya bagus gitu, sekolahnya bagus, dari sisi nilai bagus. Nah, ketika dia hopeless terhadap kuliah, ngapain sih kuliah gitu? Ya saya sebagai orang tua kan tersentak juga, ngapain sih kuliah gitu. Nah, saya bongkar itu gitu, Bu. Jadi dan sekarang dia, alhamdulillah saya berani mengatakan sebagai orang tua saya sangat bangga bahwa dia bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan dia. Gitu, Bu. Nah, itu proses belajar ya, Bu. Saya ajak anak saya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dia hadapi. Gitu. Itu sih, Bu Rina, mudah-mudahan menjawab. Jadi bisa kita tumbuhkan, tapi tentu tidak hanya sekedar membaca atau ikut workshop atau ikut kelas seperti ini. Harus kita latih, tidak bisa tidak. Menumbuhkan kreativitas harus kita latih. Harus kita latih terus. Harus kita lakukan, nggak bisa nggak, harus dilakukan. Ya, saya bersyukur saya pernah aktif di Himpas Pineswara yang secara nggak langsung senior-senior saya mengajari itu semua. Walaupun tidak ada kata secara spesifik, tetapi boleh saya katakan
saya diajarin itu salah satunya dari Mas Wineswara. Ada satu tagline saat itu, pantang menolak tugas, pantang menyerah, pantang tugas tidak selesai. Itu kan never give up. Jadi tagline Wineswara saat itu yang dicangkokkan senior ke saya adalah pantang tugas tidak selesai. Artinya ketika mendapatkan tugas dari organisasi Wineswara, saya harus selesaikan. Itu sudah menjadi ya semacam darah saat itu, dan alhamdulillah saya bisa pakai sampai hari ini. Kegagalan tentu sering sekali saya gagal, saya harus akui. Tapi never give up. Oke, baik Pak Putut, terima kasih. Berarti kesimpulannya memang harus ada support system ya Pak ya. Dengan kita sebaiknya ada dikelilingi oleh orang yang positif. Sebaiknya ada support system, betul. Sebaiknya ada support system. Kalau tidak ada support system, maka upaya akan jauh lebih keras. Saya pernah di kondisi tanpa support system di kantor. Boleh saya cerita ya? Boleh saya cerita. Jadi di satu waktu saya ditempatkan di sebuah unit yang tidak jelas gitu. Di sebuah pekerjaan yang tidak jelas, tanpa support system apapun. Jadi artinya saya diberi bawahan, tapi bawahan itu ternyata memiliki track record yang tidak baik, bolak-balik dapat surat teguran dan surat peringatan. Satu lagi dia kena SP, dia PHK gitu. Nah tugas saya ternyata saya harus mengembalikan dia supaya memiliki produktivitas yang sangat tinggi, dan unit baru yang saya bentuk harus betul-betul bermanfaat buat perusahaan tanpa support system. Dan saya harus sendirian betul-betul, gak ada dukungan dari manapun. Yang saya lakukan itu tadi, saya menciptakan hal-hal baru di perusahaan yang bermanfaat terhadap pengembangan perusahaan. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun, bawahan saya menjadi orang baik. Kemudian saya rekrut salah satu general worker, ya kalau perusahaan pada umumnya nyebutnya office boy. Saya didik dia, saya create dia, saya kembangkan tim saya. Dan saya boleh sampaikan, sekian tahun setelah lepas dari saya, tempo hari dia telepon saya, posisi dia manajer di sebuah perusahaan. Bayangkan, dari general worker menjadi manajer di perusahaan lain. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan gitu. Jadi pertama ya saya kena mental block juga. Udah hampir putus asa lah kasarnya gitu. Ini kenapa sih saya ditaruh di tempat ini? Akhirnya saya cari, akhirnya ketemu. Dan itu butuh proses cukup lama, setahunan lebih lah. 2 tahun berjalan saya baru mendapatkan hasil. Nah, jadi itu tanpa support system. Tapi ya itu tadi, berdarah-darah memang. Gitu. Ini dalam praktek pekerjaan ya. Dalam praktek pekerjaan. Jadi konteksnya praktek pekerjaan yang pernah saya alami. Dan 2 orang bawahan saya tadi saya boleh mengatakan sekarang dua-duanya sudah resign. Yang satu wirausaha, yang satu tetap bekerja menjadi saya. Nah, yang pekerja ini levelnya dari office boy loh, general worker, level paling bawah di kantor menjadi seorang manajer. Itu sih Bu. Bisa kita create Bu, tetapi ada 1-2 hal yang barangkali memang tidak mudah. Maka kuncinya itu tadi, selalu menumbuhkan semangat, never give up. Pantang menyerah itu. Ya, jadi kalau bahasanya teman-teman Wineswara, pantang tugas tidak selesai. Itu dulu ketika saya aktif di kampus. Ya. Terima kasih Pak Putut atas penjelasannya, luar biasa sekali. Nah, untuk pertanyaan, monggo langsung saja. Ada. Mbak Ya, Feni saya bisa menjawab. Ya, Mbak Feni langsung saja dibacakan ulang, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Pak, di era globalisasi ini, di mana semuanya serba maju, terutama kan teknologi. Betul. Nah, pastinya semuanya akan terus-menerus berkembang seiring berkembangnya zaman. Nah, lalu apa sajakah yang harus dipersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang nanti, Pak? Pertanyaan sangat baik. Saya boleh cerita, itu juga salah satu pertanyaan anak saya yang pertama yang kemarin ketika dia lulus kuliah. Kurang lebih sama lah. Jawaban saya simpel. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah membaca. Ya, konteksnya membaca. Membaca apa? Membaca situasi,
membaca pengetahuan, membaca segala sesuatu yang bisa kita baca. Membaca bukan arti kita membaca textbook, buku tidak, tetapi banyak hal yang kita harus baca. Ya, perkembangan teknologi tadi. Maka supaya kita tetap bisa menyesuaikan diri, kan judulnya gitu. Kalau yang saya lakukan adalah saya setiap hari saya siapkan waktu saya untuk membaca melalui Twitter. Ya, saya follow orang-orang yang sekiranya dapat memberikan insight keilmuan kepada saya, insight informasi kepada saya. Jadi saya sempatkan itu. Cara saya adalah saya memfollow, saya menjadi pengikut orang-orang yang menurut saya memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, memiliki hal-hal yang terupdate yang bisa saya ikuti. Saya ambil contoh misalnya, kalau bicara teknologi, itu saya followernya Bapak Ono Purbo, ya, Bapak Ono W Purbo. Itu salah satu ahli teknologi di Indonesia, ya. Saya follow dia. Saya usahakan membaca cuitan-cuitan dia. Kemudian kalau dari aspek sosial media, saya follow namanya di Twitter itu ada Angga Fauzan. Kemudian kalau di Instagram ada Ndoro Kakung. Kemudian di Twitter banyak sekali ya. Kalau saya ingin belajar distribusi, transportasi, ada yang namanya Adriansa Yasin. Ada kalau bicara tata perkotaan, perkembangan perkotaan, ada Elisa dan segala macamnya. Saya follow mereka. Orang-orang yang memiliki kemauan untuk berbagi, punya ilmu dan mau berbagi, ya saya follow mereka. Nah, cara saya seperti itu, sehingga ketika ada perkembangan-perkembangan baru di dunia, saya tahu, saya mengikutinya, walaupun mungkin kadang-kadang agak terlambat misalnya. Kalau hari ini misalnya, yang terkait dengan teknologi dan keuangan, karena kita dari STIE ya, itu cryptocurrency, ya kan? Cryptocurrency, mata uang kripto. Perkembangan menarik soal apa? Soal halal haram yang sekarang ini. Lagi rame nih, haram halal soal kripto. Satu kelompok mengatakan halal, satu kelompok haram. Nah, saya follow dua-duanya. Karena banyak perspektif di sana, baik dari sisi agama, tinjauannya maupun dari sisi teknologi. Walaupun saya nggak main kripto, tapi minimal saya tahu. Ya, minimal saya tahu. Misalnya saat ini ada satu bank BUMN, dibobol sekian miliar, itu baru viral 2 hari yang lalu. Nah, otak saya mengatakan kenapa bisa dibobol? Itu yang saya cari tahu gitu. Kelemahannya di mana sih? Nah, itu banyak sekali yang mengulas. Nah, saya coba belajar lewat sana. Nah, sehingga dari situ saya bisa mutusin, saya tarik dana saya enggak. Kalau misalnya punya dana, kebetulan enggak sih, gitu kan. Nah, ke sana, Mbak Feni ya. Jadi cara saya adalah membaca. Membaca itu tidak sekedar baca textbook saja. Ya, saya baca buku iya, tetapi saya juga baca sosial media. Saya juga belajar dari orang lain. Nah, setiap saya ketemu orang yang saya nilai memiliki pengetahuan lain yang saya tidak punya, saya selalu berani untuk bertanya. Untuk sesuatu yang saya ingin tahu. Ya itu cara saya begitu. Nah, terutama kalau kita bicara perkembangan terkini, ya udah ikutin terus tuh. Kalau sekarang yang lagi rame adalah apa? Penerbangan, kaitannya dengan COVID-19, kaitannya dengan transportasi publik gitu. Nah, saya harus update nih sekarang. Kenapa? Karena saya mau terbang. Saya mau terbang. Insya Allah nanti tanggal 18 kalau jadi, kalau nggak ada halangan, saya mau keluar. Nah, saya harus ikutin itu. Termasuk di negara yang saya mau tuju, kira-kira ada perkembangan apa ini terkait dengan COVID gitu. Nah, jadi hal-hal apapun, tidak hanya teknologi, tetapi semua hal yang update saat ini selayaknya kita ikuti. Ya, dan sekarang jauh lebih mudah karena ada smartphone, ada fasilitas teknologi, dan saran saya luangkan waktu untuk membaca, ya, membaca dalam tanda petik tadi ya. Cara saya seperti tadi. Selain buku, ya buku beneran. Ini di belakang saya itu ada 12 atau 13 judul yang belum saya selesaikan. 12 atau 13 judul yang belum saya selesaikan. Kemarin saya dapat, ya September saya ulang tahun, tadi ditulis, saya dapat hadiah buku banyak sekali, belum saya selesaikan, baru 2 judul saya selesaikan dalam 2 bulan ini. Nah, selain buku, ya saya harus memaksa diri saya untuk membaca tadi. Lewat Twitter, lewat Instagram, lewat obrolan dengan kawan-kawan, sehingga saya update dengan apa yang terjadi saat ini. Ketika update, ya belum tentu saya ikuti juga. Membawa impact positif enggak buat diri saya, membawa dampak positif enggak dengan diri saya ataupun lingkungan saya. Kalau enggak, ya saya tinggalin aja. Cukup tahu saja, gitu. Sekedar tahu saja. Tapi ada yang, oh
Ini bagus nih saya terapkan di kantor saya nih. Ini bagus nih saya terapkan di organisasi saya sih. Nah, itu yang saya lakukan, menyikapi perkembangan teknologi gitu, ya. Kayak misalnya sekarang yang lagi rame di Instagram kan apa tuh Reels ya, Reels. Bisa nggak untuk bisnis? Bisa nggak untuk usaha? Itu yang saya pelajari, gitu. Kalau sejauh ini, oh itu bisa kok. Cuman saya belum tahu caranya secara detail. Nah, pengen tahu caranya di mana? Saya follow akun yang tadi saya sebutkan. Ada akun Dorokakum. Itu banyak sekali apa namanya ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari sana. Selain Dorokakum ada juga yang lain. Apa ya? Saya sampai lupa nih, sorry, ngeblank dikit. Ya. Nah itu caranya itu, Feni. Cukup. Jadi jangan lelah belajar, jangan lelah melihat, jangan lelah membaca. Itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Feni. Ini pertanyaannya lumayan banyak Pak Putut. Aku takut waktunya nggak cukup ya. Nah, ini dari Mas Kurniawan Iwan. Silakan monggo disampaikan saja. Selamat pagi Pak. Sebelumnya Pagi. saya mau izin. Mas Iwan. Di sini ada 2 pertanyaan Pak. Untuk Boleh. pertanyaan Saya tulis. cara kita mendeteksi mental block yang ada di dalam diri kita. Oke. Itu untuk pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah terdapat studi atau penelitian terkait teknik atau metode sebagai upaya preventif di dalam mengatasi mental block dalam diri individu? Itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mas Iwan. Saya langsung jawab ya. Yang pertama adalah bagaimana cara mendeteksi mental block. Yang saya lakukan ya, ini selalu saya basisnya pengalaman. Ketika ada kalimat negatif dalam pikiran saya, ya itulah tanda-tanda saya akan kena mental block. Itu tadi kalau Anda cermati di slide saya tadi, nggak bakalan bisa deh. Itu satu contoh kalimat. Gitu. Satu contoh kalimat. Kalau itu melintas di pikiran saya, ketika misalnya nih ya, misalnya ketika saya dapat target sesuatu dari perusahaan, wah nggak bakalan bisa deh. Nah itu tanda-tanda sudah gitu. Itu tanda-tanda. Cara mendeteksi saya itu ketika terlintas pikiran negatif, di dalam diri saya terhadap sebuah persoalan, sesuatu yang harus saya lakukan, sesuatu yang harus saya capai, ketika terlintas pikiran negatif sedikit saja, itu sudah alarm saya sudah bunyi nih karena kebiasaan. Ini mendeteksi nih, ini jangan sampai saya jadi betul-betul kena mental block gitu. Petakan dulu nih. Itu cara saya begitu, Mas. Jadi cara saya mendeteksi adalah seberapa besar pikiran-pikiran negatif itu muncul di kepala saya. Ini kan kadang-kadang kita nggak sadari. Nah, maka setelah sesi ini Anda harus sadari itu. Saya ini juga belajar sekian waktu yang lalu bagaimana mendeteksi. Oh ya, saya harus hindarkan kalimat negatif yang ada dalam pikiran saya. Mudah tidak mudah Mas. Tetapi harus kita tahu dan harus kita hapus gitu. Ada banyak persoalan yang tidak mudah kita menghilangkan begitu saja kalimat-kalimat negatif. Tapi paling tidak kalau kita sudah mendeteksi ada kalimat negatif, bisa nggak ini kita hapus gitu. Sambil contoh sederhana begini. 1 bulan yang lalu saya, ya Anda tahu saya lulusan ABM, STIE, Sarjana Ekonomi Akuntansi, begitu kan. Tiba-tiba bulan lalu oleh Universitas Trisakti Jakarta, kampus Trisakti, jurusan arsitektur ya, meminta saya untuk menjadi penguji lomba desain shelter sepeda. Desain shelter sepeda. Saya terus terang, saya langsung, gitu kan. Saya nggak ngerti arsitektur, saya nggak ngerti landscape, tapi saya diminta menguji lomba antar perguruan tinggi loh itu, nasional se-Indonesia. Awalnya begitu, gue bisa nggak sih? Saya sampai tanya teman yang penguji yang lain, Mas, sorry Mas, aku nggak punya background landscape dan arsitektur loh. Gue yakin lu pilih gue bisa nguji. Saya bilang gitu ke dia. Mas Putut justru saya pilih karena kami melihat Mas Putut bisa. Itu teman saya mengatakan begitu. Karena Mas Putut selama ini kan sebagai pengguna sepeda warawiri kemana-mana naik sepeda. Nah nanti perspektif penilaiannya dari sini. Nah akhirnya kalimat negatif itu saya hilangin.
Dengan cara apa? Tadi saya nanya teman-teman saya tadi, yang kedua saya belajar landscape sebentar, arsitektur sebentar, ya walaupun hanya, sangat tipis sekali. Saya belajar tentang ya rangka, tentang besi, tentang ini itu. Ya, akhirnya ya saya terus meyakinkan diri saya dan saya sampaikan kepada Pak. Oke, saya siap. Dan alhamdulillah selesai, dan pemenangnya kebetulan dari Jawa Timur, dari Universitas Brawijaya Malang. Dan kemarin sore tadi malam ada utusan perwakilan dari Kabupaten Jombang bicara sama saya, boleh nggak pakai desain itu. Ya saya bilang saya harus minta izin dulu ke yang punya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dan dipakai oleh pemerintahan Kabupaten Jombang. Ini contoh Mas Iwan ya. Ini contoh. Saya mendeteksi itu. Nah, yang saya lakukan, saya nanya ke teman saya itu, dan saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya bisa menjadi pemuji. Dan ternyata ya saya mendapat respon baik dari pihak kampus Trisakti bahwa apa yang saya sampaikan ketika pengujian memang benar sesuai relnya gitu. Nah ini kan ya buat saya sesuatu yang baru, dan saya sangat bersyukur bahwa dengan cara itu saya bisa menjadi penguji yang diharapkan oleh kampus Trisakti. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab yang pertama ya. Mendeteksinya itu seberapa banyak kalimat negatif ada di pikiran kita ketika menyikapi sesuatu. Nah, kita saudara, itu udah deteksi, tanda-tanda itu. Perasaan nggak enak, perasaan negatif itu udah tanda-tanda. Nah, itu yang saya lakukan 1 bulan yang lalu. Kemudian kalau pertanyaannya yang kedua, ini jujur saya nggak bisa jawab ini. Penelitiannya ada atau tidak, saya nggak ngerti ya. Sudah ada penelitian atau tidak, jadi mohon maaf sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Nanti kalau saya bilang ada, ntar Anda tanya lagi di mana, ya saya nggak bisa jawab. Saya tidak tahu sudah ada penelitian atau tidak, tetapi pembahasan tentang hambatan mental ini banyak sekali bertebaran di internet. Anda boleh searching, boleh googling, terutama di dunia psikologi ya, terutama di dunia psikologi. Ya, apa yang saya sampaikan tadi juga tidak ujuk-ujuk saya bisa menuliskan seperti itu. Saya juga belajar banyak dari orang lain. Saya juga ikut pelatihan dan segala macam, gitu ya. Dan kebetulan saya summary, saya saring, yang saya tuliskan, yang saya sampaikan, insya Allah saya sudah lakukan. Maka saya berani bertanggung jawab atas itu, gitu. Jadi kalau ditanya sudah ada penelitian atau belum, mohon maaf sekali saya nggak bisa jawab sudah ada atau tidak. Ya, mohon maaf untuk ini saya tidak bisa menjawab. Nanti mungkin kita bisa searching sama-sama, bisa nyari sama-sama. Ya kalau Anda sudah tahu ada penelitiannya, ya tolong saya juga dikasih tahu supaya saya juga bisa belajar. Ya. Oke Mas Iwan, cukup ya. Terima kasih, keren. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Ya, pertanyaannya masih ada 3 lagi, cuman karena hampir sama ya, jadi saya simpulkan saja Pak, dari Mbak Niken, dari Imelda, dari Niluh Putu. Gini Pak pertanyaannya, selama ini banyak sekali orang yang malu atau takut dalam menyampaikan ide. Misalkan ada suatu permasalahan dan orang itu memiliki solusi, tapi dia malu untuk menyampaikan solusi tersebut. Bagaimana cara mengatasi hal ini Pak? Terima kasih. Ya, jawabannya sudah ada tadi sih sebenarnya. Iya. Berani gagal. Iya. Ini Pak, jadi berani gagal ini konteksnya luas. Iya, konteksnya luas. Jadi teman-teman nanti di dunia kerja ya, mohon maaf, mohon izin saya sampaikan bahwa menurut pandangan saya puluhan tahun saya menjadi buruh, menjadi pekerja, bahwa mereka yang berani menyampaikan ide, berani melakukan ide, mengembangkan ide, merekalah yang berkembang. Nah, jadi kalau Anda bertanya seperti tadi, bagaimana solusinya? 1, tanamkan keberanian itu. Tanamkan keberanian menyampaikan ide. Tanamkan pada pikiran kita bahwa tadi, berani gagal. Wah, ideku gak diterima, Rek. Ya babah, namanya juga nyoba. Gagal, ulang lagi. Wah, memang mungkin ide kita tidak bagus, ya tidak jadi soal. Teman-teman, di kantor saya ini, di CNA ini, kalau tadi saya sampaikan, saya di luar itu banyak sekali ide saya yang ditolak oleh pimpinan saya. Banyak sekali ide yang saya sampaikan itu ditolak pimpinan saya. Jadi nggak sekali 2 kali, banyak sekali ide saya yang ditolak oleh kantor saya. Ya nggak apa-apa. Itu kita eksplor terus. Jadi menanamkan keberanian kita ini.
Nah, bagaimana caranya menanamkan keberanian ide? Perluas network Anda. Kalau Anda tidak punya network, maka Anda tidak akan bisa menyampaikan ide itu ke siapa, kan? Tidak punya sarana, tidak punya tempat. Maka teman-temanku, saya menyarankan Anda semua untuk aktif di organisasi apapun, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Tentu yang positif ya, organisasi yang positif. Saran saya di situ. Karena itu organisasi adalah sebuah tempat untuk mengasah kita, untuk kita belajar, mengembangkan ide, mengembangkan karakter kita, mengembangkan kemampuan-kemampuan kita yang lain. Ya, saya beruntung mendapat support sistem yang baik dari orang tua saya. Orang tua saya dari kecil, dari SD, dari saya SD, SMP, saya selalu diarahkan untuk ikut aktif organisasi. Saya akan dimarahin kalau saya di rumah. Saya harus keluar rumah. Maka jangan heran, saya SMA sudah menjadi pengurus salah satu olahraga pencaksilat di levelnya cabang. Itu SMA loh, saya harus mengurus orang dewasa. Ketika di kampus ya saya aktif di 2 organisasi di dalam kampus, di luar kampus saya juga aktif di 1 organisasi. Sampai hari ini saya juga aktif di organisasi di luar pekerjaan saya. Karena itu selain untuk mengasah keterampilan saya juga itu sebagai sarana untuk membangun diri saya, mengedepankan mental saya secara positif. Dan satu hal, ketika kita ikut organisasi yang positif, maka itu adalah ladang kita untuk beramal sebenarnya. Ladang kita untuk berbuat kebaikan di sana. Nah, apapun kebaikan itu, besar atau kecil, pasti akan bermanfaat buat kita. Jadi, saya sarankan kawan-kawanku semua ya, salah satu cara yang saya lakukan supaya saya berani gagal tadi adalah saya membangun jaringan, saya membangun network saya. Nah, caranya adalah ikut organisasi. Jadi kalau ada adik-adik semester 1, semester 3, saat hari-hari ini kan ada rekrutmen UKM kan di kampus kita kan. Ikut saja sesuai dengan minat kalian. Ya. Kalau minat outdoor ada Himpas Vigneswara, ada KSRPMI. Kalau Anda minat diskusi, ada minat penelitian-penelitian, ada juga UKM-nya. Kalau Anda minat di Senat, masuk Senat. Kalau Anda suka kesenian, masuk UKM kesenian. Ya, silakan pikirkan minat saya kemana, masuk ke sana. Ya, tentu sekali lagi tadi saya ingat pesannya Bapak Thoyib, niatkan secara positif ketika masuk UKM. Nah, ketika di UKM, Anda bisa mengembangkan diri Anda. Itu ya. Salah satunya tadi, kembangkan ide-ide kreatif Anda untuk kemajuan UKM. Nah, ketika Anda sampaikan ide-ide kreatif untuk UKM itu sesungguhnya Anda mengembangkan diri Anda sendiri. Beneran. Misalnya, oh ini harus ini. Itu sesungguhnya Anda mengembangkan diri Anda sendiri tanpa Anda sadari. Sekali lagi, saya sudah buktikan, gitu ya. Saya sudah buktikan berkali-kali. Jadi ya teman-temanku, salah satu caranya itu tadi, solusinya berani gagal, coba terus, never give up. Nah, sarananya apa? Ikut organisasi apapun. Ya, di rumah mungkin ada Karang Taruna, ada forum-forum pemuda atau apa. Ikutin itu selama dia positif. Kalau di kampus ya banyak sekali ya UKM. Ya kita pantas bersyukur. Kampus kita STM Malang Kesiswara begitu support terhadap perkembangan UKM kita. Nah ini sayang kalau Anda nggak manfaatkan, sayang sekali kalau Anda nggak manfaatkan. Ya kira-kira seperti itu, Bu Rina. Bu Rina sedang lepas ini headset. Ya ada yang bertanya. Jadi bagaimana cara menyampaikannya? Solusinya bagaimana kalau ide kita sering ditolak, kita tidak punya keberanian? Ya harus berani. Perkara ditolak urusan lain. Yang penting kita menyampaikan ide itu secara baik, proporsional, dan disinilah satu lagi, ada satu karakter lagi itu sebenarnya, namanya komunikatif. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang komunikatif. Artinya mampu menyampaikan komunikasi dengan baik kepada orang lain. Ada ide bagus di kepala, tetapi ketika kita tidak mampu menyampaikan ide itu, maka juga akan mentah. Betul kan? Walaupun ada kesempatan, kita punya kesempatan presentasi segala macam. Anda misalnya punya kemampuan lebih segala macam. Ada lowongan pekerjaan, lamaran Anda diterima dan Anda wawancara, ketika Anda diberi kesempatan presentasi menyampaikan ide-ide Anda misalnya, tetapi Anda tidak mampu presentasi dengan baik, ya sama aja. Padahal idenya keren banget. Nah, berarti ada satu hal lagi, Anda harus belajar
ilmu komunikasi. Karakter berikutnya nih Bu Rina, komunikatif. Banyak sekali soft skill yang harus kita pelajari. Tadi kalau di CV saya, kalau Anda lihat, saya juga belajar, pernah ikut workshop communication skill. Yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan saya berkomunikasi, gitu. Supaya saya bisa presentasi dengan baik, menyampaikan ide dengan baik. Ya, itu solusinya itu. Belajar komunikasi, membaca tadi, ya, terus berani gagal, gitu. Ya, mudah-mudahan membantu. Ya, terima kasih Pak Putut. Insya Allah sudah terjawab semua ya kepada seluruh pertanyaan yang ada. Tapi satu hal boleh Bu, ya, Pak. Silahkan, saya dengan sangat terbuka diajak diskusi, memberi masukan, saling belajar. Tadi nomor WhatsApp saya sudah ada ya, Telegram, telepon, Instagram, Twitter, ada semua. Silakan pakai saluran itu untuk komunikasi dengan saya anytime. Insya Allah saya follow up, nanti saya respon. Alhamdulillah, itu loh ya adik-adik semua, anak-anakku sudah dikasih link konsul gratis oleh pakar yang sudah banyak sekali saling belajar Bu. Sudah mengenyam asam garam kehidupan yang luar biasa, kakak kelas saya kok, jadi lebih senior ya. Nah, satu hal yang bisa saya simpulkan ya, benang merah dari pembicaraan kita hari ini adalah agar kita bisa produktif di masa pandemi saat ini yang sudah banyak sekali terjadi pergeseran di berbagai hal ya, karena adanya pandemi selama 2 tahun ini, maka kita semua, saya, Pak Putut, kalian itu harus tetap produktif walaupun banyak bergelut di rumah ya. Nah, supaya bisa produktif kita harus bisa mengusir atau menanti mental block dengan cara gimana? Dare to fail, berani gagal, kemudian never give up, tidak mudah menyerah, sehingga kita harus menjadi orang yang kreatif. Nah, supaya bisa menjadi orang kreatif itu didukung oleh 2 hal, yaitu support system, bisa dari keluarga ataupun teman ataupun organisasi yang mendukung kita untuk selalu melakukan hal-hal yang bagus ya. Dan yang kedua adalah kemauan dari diri kita yang harus juga mau berubah ya. Jadi untuk anak-anakku yang saat ini sedang belajar online ataupun untuk alumni yang saat ini sudah bekerja di luar, semoga materi kali ini banyak memberikan manfaat untuk kita ke depan ya. Tetap semangat, tetap produktif. Dan untuk alumni yang sudah berkiprah di luar sana, jangan lupa dengan alma mater kita, dengan dosen-dosen, guru-guru yang sudah mengajarkan kalian dulu. Semoga nanti suatu saat bisa menjadi narasumber juga di acara seperti ini. Itu saja penutup dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa absen ya, di kolom chat juga ada linknya. Kepada Pak Putut, terima kasih. Jangan kapok-kapok Pak kalau kita nanti minta Bapak untuk memberikan ilmunya lagi di suatu saat nanti. Insya Allah. Insya Allah Bu. Ya. Oke, saya akhiri acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum, selamat siang.